Qin Yao, jam tangan apa yang kamu pakai? Rolex Submariner hijau. Kebetulan, aku juga pakai model yang sama. Baik, jangan sampai terlambat untuk jamuan klien di lantai atas nanti malam. Kak Gu, McLaren yang kamu kemudikan kemarin itu keren banget, model yang mana ya? Cuma mobil harian biasa, aku tidak terlalu memperhatikan modelnya. Aktingmu memang semakin meyakinkan. Pertama kali lihat kamu masuk hotel jadi sales VIP, kamu belanja untuk klien lebih royal dari siapapun. Maksud kamu apa? Tapi begitu pelayan pergi, kamu langsung menunduk lihat ponsel, seperti sedang menghitung berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kamu memang pengamat yang teliti. Memang tidak bisa dihindari, setiap gerak-gerikmu selalu mengingatkan orang bahwa kamu punya uang. Jam tangannya asli, artinya kamu memang punya uang, mobilnya juga tidak murah. Tapi setiap butuh gengsi, mobil itu selalu ada, habis acara langsung menghilang. Lalu kunci ini, setiap kali duduk, kamu pasti menaruhnya di tempat yang langsung terlihat orang. Awalnya kukira keluargamu pebisnis yang rendah hati. Tapi kemudian baru sadar, orang yang benar-benar punya modal, malah setiap hari membuktikan diri kaya. Minum rebut tempat utama, foto pamer jam tangan mahal, klien bahas proyek kamu tidak paham tapi tetap maksa ikut. Kamu bukan melayani klien, kamu sedang berakting untuk semua orang. Bro, yang paling menyebalkan bukan miskin, tapi setengah tahu tapi maksa sok. Sudah, cukup sampai sini, dari dulu aku sudah ingin bilang ini padamu. Kamu sudah menghamburkan jutaan, kan? Kalau memang punya uang sebanyak itu, bukannya lebih baik dipakai untuk hal yang berguna. Apa kamu pikir, dengan berpura-pura jadi seperti yang disukai klien dan menyusup ke dalam, nanti bisa cari uang dari lingkaran mereka? Pernah terpikir tidak, kamu bukan menyatu dengan lingkaran itu, kamu sedang mempertaruhkan nyawa untuk lingkaran itu. Penghargaan yang kamu beli dengan uang, sama sekali tidak berharga. Bajingan tidak perlu bilang pun aku sudah mau buka suara, setiap ada klien pasti datang, setiap ada acara minum pasti ikut. Bahkan untuk istirahat saja harus sewa mobil mewah parkir di depan hotel, kami tidak membongkar karena malas urus. Kalau terus berakting, cepat atau lambat nyawamu akan jadi taruhannya. Kalau kamu masih punya sedikit kesadaran, berhentilah mulai hari ini. Semua ini salahku sendiri, sayangnya sadarnya terlalu terlambat. Tidak mati, sebulan sebelum melapor ke Genting, aku benar-benar kembali. Uang masih ada, semua kebodohan yang menghancurkan di kehidupan sebelumnya, belum terjadi, semuanya masih bisa diperbaiki. Sebulan lagi, aku akan mengenakan seragam satpam, memulai kembali dari tingkat terbawah Hotel Genting. 3 bulan lagi, Genting akan tumbang karena utang, di kehidupan sebelumnya semua orang berebut bangkainya, di kehidupan ini, aku akan mengambil obligasi pertamanya sebelum dia jatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya lihat iklan properti Anda di Jingyuan di forum Tongcheng, ingin menanyakan lebih lanjut. Anda menanyakan untuk bos, atau benar-benar ingin membeli sendiri? Saya beli sendiri. Berapa usia Anda? 28, sebulan lagi akan melapor ke Hotel Internasional Genting, posisi satpam malam. Rumah di Jingyuan ini, tidak seperti yang akan dibeli orang yang bersiap jadi satpam malam. Dekat dengan Hotel Genting, habis kerja malam, saya hanya ingin punya tempat tinggal yang tenang. Margamu apa? Gu Chenzu. Saya Marga Sen, Tuan Sen. Di kehidupan ini, aku tidak lagi mengenakan uang di badan. Aku akan menanamnya dalam tanah, menjadikannya wilayah yang tidak bisa direbut siapapun. Anda ini siapa? Tidak boleh masuk sembarangan. Saya ada janji dengan Sen Wanshan untuk lihat rumah. Anda, pakai baju seperti itu, bilang mau beli Jingyuan, Anda tahu harganya berapa? Tak disangka dia benar-benar datang. Orang yang baru akan melapor ke Hotel Genting bulan depan, berpakaian sederhana, bahkan tidak pakai jam tangan yang layak. Maaf. Anda benar-benar ingin beli, atau cuma lihat-lihat? Kalau cuma sekadar melihat, sepertinya kita tidak perlu buang-buang waktu. Tenang Tuan Sen, saya benar-benar ingin membeli. Baik, silakan ikut saya masuk lihat. Tulisan di dinding ini Anda mengerti? Tidak terlalu paham, tapi saya rasa rumah ini nyaman ditinggali. Banyak rumah dihias penuh. Yang pertama dilihat orang malah cuma uang. Silakan duduk. Sejak rumah ini dipasang, yang datang lihat sebenarnya cukup banyak. Sebagian besar begitu masuk langsung tanya berapa biaya renovasinya. Sofa dan meja kopi merek impor apa, lukisan kaligrafi di dinding bisa tidak dikurangi harganya. Karena barang termahal seringkali juga yang paling mudah langsung terlihat. Anda tadi lama melihat ruang baca. Pemiliknya sering pakai atau tidak, biasanya benar-benar bisa betah di sini atau tidak. Lihat saja detail keausannya. Anda seorang anak muda yang kerja jadi satpam malam, kenapa ingin beli rumah bergaya seperti ini? Setelah selesai kerja malam, saya hanya ingin punya rumah yang nyaman ditinggali. Perkataan itu sama sekali tidak seperti yang diucapkan satpam biasa yang baru masuk kerja. Orang lain lihat rumah mewah langsung lihat harga, dia malah lihat keausan ruang baca dan jalur evakuasi. Silakan. Cara bicara, karakternya, tidak terlihat seperti anak orang kaya baru atau orang kaya mendadak. Pasti dia berasal dari keluarga yang dididik dengan baik.
Hubungan kepemilikan propertinya jelas tidak? Sangat jelas, rumah lunas tanpa agunan atau pembekuan. Kalau sudah sepakat, berapa lama waktu tercepat untuk serah terima? Dokumen lengkap, bisa serah terima kapan saja. Rumah ini saya pasang di forum dengan harga 21 juta, kalau Anda benar-benar mau, saya bisa beri potongan 1 juta sekarang. 20 juta, 2 tempat parkir bawah tanah termasuk. Biaya pengalihan hak masing-masing bayar. Betul. Sebelum serah terima resmi, perabot besar di ruang baca dan ruang tamu ini, bisa tidak pihak Anda buatkan daftar spesifik untuk kami? Tidak masalah. Biaya kebersihan, listrik, air, gas, tidak ada tunggakan sejarahkan. Semua biaya sudah dilunasi, tidak ada tunggakan tersisa. Ini tidak perlu buru-buru, Anda pulang pikirkan dulu baru hubungi saya. Tuan Sen, saya hari ini memang tidak bisa langsung putuskan, tapi rumah ini pada dasarnya sudah saya tentukan minatnya. Sudah kulihat, banyak anak muda yang beli rumah di tempatku begitu masuk muda terbawa emosi, bicara lebih meyakinkan dari siapapun, sampai ingin langsung keluarkan kartu bank. Tapi 2 hari kemudian, bayangannya saja tidak kelihatan, rumah ini saya tidak buru-buru ingin cairkan. Tapi kalau Anda memang beli untuk hidup tenang, saya akan prioritaskan Anda. Saya paham, King Yuan adalah pijakan. Selanjutnya, aku butuh mobil yang andal, juga butuh uang tunai yang cukup untuk mengambil langkah saat krisis genting. Kalau di kehidupan dulu lihat ini pasti tidak bisa bergerak. Selamat siang Tuan, lihat mobil, di sini semua mobil bekas kelas atas, harga jelas. Silakan lihat dulu, ada yang disuka saya akan jelaskan. Tuan, Audi R8 ini kondisinya bagus, tapi harganya tidak murah. Kalau Anda suka mobil sport, saya rekomendasikan beberapa yang lebih disukai anak muda. Seperti McLaren di depan, dan Porsche 911 itu, banyak anak orang kaya suka, dikendarai juga lebih berkesan. Saya hanya peduli naik dan berkendaranya nyaman atau tidak. Dasar kau, kali ini masih mau tekan aku. Audi R8 warna putih itu, catatan perawatan, catatan klaim, jumlah pengalihan hak, dan semua dokumennya, tunjukkan padaku. Tunggu sebentar, biar aku sendiri yang buka. Biasanya lebih sering dipakai di dalam kota atau di tol. Keduanya, kota dan tol sama seringnya. Kalau gitu mobil ini cocok banget buat Bapak. Mobil ini cuma satu pemilik sebelumnya, orang lokal pula, catatan perawatannya lengkap semua. Cuma bumper depan yang pernah dicat ulang sedikit, selain itu sempurna. Silakan dilihat-lihat dulu. Gimana menurut Bapak? Anda manajernya. Kelihatan sih, Sales tadi nggak berani bilang kalau Bapak main gaplek. Liang Zhenghai, Gu Chenzu. Oke, Bapak boleh coba test drive. Bos, jangan-jangan penampilannya cuma mau iseng aja. Enggak, lihat baik-baik. Biasanya pemula masuk mobil langsung pegang logo, tapi dia duluan atur kursi, pegang kemudi. Artinya dia benar-benar paham mobil, nggak usah lihat lagi. Mobil ini saya ambil. Apa, langsung jadi, katanya cuma mau lihat-lihat doang. Baik, saya siapkan dokumennya. Jujur saja, margin mobil ini kecil. Ikut harga ini saja. D. Transaksi selesai. Cepat sekali, Tuan Gu. Kapan mobilnya bisa diambil? Cepat kok. Prosesnya langsung kami urus. Tuan Gu, perlu diadakan upacara serah terima, foto dengan bunga dan pita. Nggak perlu. Beneran nggak? Kalau dokumennya selesai, saya langsung bawa mobilnya pergi. Haha, oke deh. Nggak usah yang ribet-ribet. Bapak memang beruntung. Mobilnya bagus, tapi nggak mungkin terus diparkir di pinggir jalan. Saya butuh tempat parkir, butuh tempat tinggal yang tetap. Kontrakan sementara itu harus segera saya hentikan. Tuan Gu, tolong KTP-nya. Laporan rekening bank juga akan saya periksa. Laporan rekening ini bersih sekali, hampir nggak ada cacatnya. Di rekeningnya diam-diam terbaring lebih dari 7 juta tunai, setiap sumbernya jelas. Seorang pemuda baru 28 tahun, memegang uang tunai sebanyak itu, dan bersih. Untuk pinjaman sama sekali nggak ada masalah. Profil Bapak sangat bagus. Kita pakai jalur khusus internal saja, lebih cepat. DP-nya ikut minimum 20% saja. Saya titip urusannya. Nggak apa-apa. Tuan Shen sudah kasih tahu sebelumnya. Proses pencairannya akan saya awasi langsung. Saya yang urus proses persetujuan dan pencairannya. Tuan Gu pastikan ponselnya aktif. Kalau ada dokumen tambahan yang perlu ditandatangani, saya beritahu duluan, nggak sampai menghambat. Oke, paham. Silakan duduk. Mobil yang kamu kemarin kemudikan, kondisinya bagus. Baru kemarin proses pengambilannya selesai. Kemarin lihat rumah belum pakai mobil itu. Keluargamu sebenarnya usaha apa? Baru beli mobil bekas. Utamanya karena performanya bagus, nyaman dikendarai. Perkataanmu terdengar santai, tapi kalau orang luar dengar, pasti nggak percaya. Mobil ya buat dikendarai. Kalau soal gengsi, Continental di Jiangcheng juga bukan yang paling wah. Ada benarnya juga. Aura dia nggak kayak orang yang bawa mobil sport cari perhatian. Sifat kayak gini dibesarkan di keluarga seperti apa ya? Nggak ada hubungannya dengan keluarga. Saya cuma mau pakai uang dengan tepat. Jadi kamu hitung-hitungan banget beli rumah pakai KPR, tapi beli Bentley cash. Saya harus tetap pegang cukup uang tunai. Masih ada hal lain yang perlu dijalankan. Harga mobil bukan masalah besar. Tapi nggak mungkin demi gengsi beli cash, malah nutup jalan masa depan. Saya sudah lihat banyak anak orang kaya, tapi dia beda.
Bicaranya matang, kerjanya cepat. Rumah ini saya jual ke kamu, malah sekarang saya merasa lebih lega. Takut saya terima lalu rusakin rumahnya. Agak sih. Saya sendiri tinggal di sini bertahun-tahun, sudah ada ikatan. Bukan siapapun yang sanggup bayar, pasti saya jual. Kalau kemarin kamu masuk langsung tanya harga lukisan di dinding. Atau hari ini sengaja parkir Bentley itu di depan pintu utama sambil klakson biar saya lihat. Mungkin hari ini saya nggak akan tanda tangan. 2 kali ketemu cuma bahas rumah. Perkenalkan, Sen Wanshan, ketua kamar dagang Jiangcheng. Tuan Sen, panggil Paman Sen saja. Jiangcheng nggak besar. Kamu kerja di sini nanti. Kalau benar-benar ada masalah, belum tentu perlu cari jalan memutar sendiri. Terima kasih, Paman Sen. Pemuda sudah banyak saya temui, tapi sikapnya justru lebih langka. Dulu kerja di hotel mana? Di sebuah hotel di Beijing, pernah jadi manajer klien VIP. Ke Jiangcheng mulai dari nol lagi. Bulan depan mulai kerja di Cloud Top International Hotel, posisi satpam malam. Keluar dari lingkaran hotel Beijing, umur 28, bisa keluarkan DP jutaan. Bawa Continental plat cantik ke Cloud Top cuma buat jaga malam. Ini pasti bukan cari kerja biasa, entah dia lagi incar Cloud Top hotelnya sendiri. Nanti kerja di Jiangcheng bisa dibilang setengah orang sini. Kalau ada masalah di dalam atau luar Cloud Top Hotel, selama nggak keterlaluan, bisa cari saya. Baik, kalau benar-benar ada masalah, saya nggak akan sungkan. Ho. Sudah. Untuk pencairan KPR dan serah terima, saya suruh bank hubungi kamu. Kalau ada kesulitan lain, langsung telepon nomor pribadi saya. Uangnya berkurang, tapi rumah ada, mobil ada. Fondasi hidup sudah terbangun. Yang bikin hati nggak tenang bukan karena uang di rekening berkurang. Tapi karena uangnya nggak ditukar jadi barang yang berguna. Cuma, sekarang nggak boleh ditunda lagi. Cari uang cepat harus segera direncanakan. Akhirnya tunggu kabar ini. Analisis arahnya cocok. Yang saya mau bukan cuma nebak-nebak segala hal, tapi kepastian yang tinggi. Kesempatan kedua ini, saya nggak akan lagi pakai emosi urus uang. Ini pertama kalinya coba. Bisa dibilang iya, ini bukan saham, apalagi tempat cari sensasi. Kalau salah arah, ruginya juga cepat. Saya paham risikonya, mau main jenis apa? Saya mau main minyak mentah. Belakangan minyak mentah memang lagi panas. Tapi justru karena panas, fluktuasinya lebih besar. Kalau benar-benar main, jangan pasang posisi terlalu besar. Iya, saya paham. Setelah dikurangi biaya rumah, pajak, dan dana darurat 2 juta, yang benar-benar bisa dipakai cuma 60 sekian juta. Uang ini nggak boleh dipertaruhkan semua. Yang bisa dipakai buat margin paling banyak 40 juta lebih. Lebih dari itu bukan berani, tapi bodoh. Kalau kali ini main lebih besar, mungkin sebelum Cloud Top Hotel kolaps, saya bisa dapat uang cukup buat beli kumpulan utang pertama. Tapi posisi yang terlalu besar bisa mengulang jalan buntu di kehidupan sebelumnya. Kalau pergerakan pasar benar-benar sesuai ingatan, setelah ronde ini, saya akan punya modal buat duduk di meja perundingan saat rantai dana Cloud Top Hotel putus. Tidak, ini aroma yang terlalu familiar bagi diriku di kehidupan sebelumnya. Selalu mau langsung sampai tujuan, jadikan taruhan besar sebagai alasan untuk abaikan risiko. Tapi kesempatan gak dipakai seperti itu. Sekarang, saat berhadapan dengan uang, yang pertama kali kupikirkan adalah strukturnya. Pertama, jaga dulu fondasinya, biar keuntungannya yang tumbuh sendiri. Besar itu bukan kehebatan, yang penting bisa bertahan dan menarik uang dengan selamat. Pak Gu, lagi main di gelombang ini ya, hati-hati dengan manajemen risikonya. Terima kasih, Manajer Liu. 39 juta, untuk melunasi pinjaman Jing Yuan, sisihkan 15 juta untuk mendirikan Yunzu Capital. Dan simpan 8 juta tunai sebagai cadangan. Bukan karena aku lebih buru-buru dari siapapun, tapi karena aku akhirnya tidak lagi menganggap uang sekadar sebagai kostum. Kali ini, uangnya ku buat sendiri, langkah demi langkah, sesuai ritmeku. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, uang tunai pun mulai menebal lagi. Akhirnya, uang mulai mengendap. Sisanya, tinggal lihat bagaimana mengembangkannya. Semakin tebal uangnya, justru orang harus semakin mantap. Parkiran sudah ada, rumah pun sudah. Baru terasa benar-benar mendarat. Besok hubungi Paman Sen untuk melunasi sisa cicilan Jing Yuan, lusa beli 2 set pakaian sederhana dan perlengkapan asrama karyawan. Kali ini, dengan normal ku kenakan seragam satpam untuk kerja malam, menyusup ke lapisan terbawah Yunding dulu, lalu menunggu krisis sebenarnya muncul ke permukaan. Paman Sen, ini aku. Iya, katakan. Tolong bantu hubungi Manajer Liu untuk urusan pinjamannya. Aku siap melunasi sisa cicilannya sekaligus, menyelesaikannya lebih awal. Dana sudah sampai. Sudah. Kalau bisa dilunasi, ngapain ditunda? Bunganya tidak kecil, tidak perlu diberikan begitu saja ke bank. Kalau mau lunas lebih awal, di sini akan kuperiksa dulu rekening dan sumber dananya. Proses pelepasan jaminan akan menyusul. Baik, paham. Akun penyelesaian futures, fluktuasi minyak mentah beberapa minggu ini,
dalam waktu singkat, 39 juta. Bisa diproses, sisa pinjaman lebih dari 16 juta, hari ini bisa dilunasi semua. Surat pelunasan lebih awal dan pelepasan jaminan nanti, aku yang awasi, tidak akan sampai tertunda. Maaf merepotkan. Sama-sama, urusan administrasi selanjutnya aku yang urus, tenang saja. Cicipi. Rasanya mirip seperti kue remuk yang dulu dibuat kakek sebelah gang waktu kecil. Daun teh banyak direndam di dalam cangkir enamel, rasanya kuat, sayangnya sudah lama tidak diproduksi. Tidak cocok, bukan, rasanya mirip dengan yang pernah ku minum di Beijing. Paman Sen, teh ini susah didapat ya? Teh yang di pasaran tidak mungkin didapat, dia malah bilang rasanya mirip dengan yang di kampung halaman, tanpa sedikit pun pamer. Latar belakang anak ini jauh melampaui bayanganku. Iya, sekarang memang susah didapat, asal kamu suka saja. Di levelnya, banyak hal sudah bukan lagi langka, melainkan keseharian. Pelunasan cicilanmu ini cukup cepat, dana dari orang tua atau keluarga. Bukan. Kalau begitu, belakangan ada peluang di pasar, cuma coba-coba trading sendiri dan dapat untung. Bagus, punya pertimbangan dan kemampuan, jarang di usiamu. Paman Sen, kalau tidak ada halangan, aku pergi dulu. Urusan pelepasan jaminan, tolong perhatikan bersama manajer Liu. Baik, paham. Lao Sen, ada apa? Ting Yu, jangan bilang aku tidak perhatian. Kenapa? Mau kasih tiket pameran kaligrafi lagi? Bukan tiket. Di antara karyawan baru Hotel Yunding International kali ini, ada seorang satpam yang tidak biasa. Jangan buru-buru menyelidikinya. Satpam shift malam, sampai harus kau hubungi langsung. Dia masuk ke Yunding, mungkin bukan sekadar untuk gaji. Direktur Zhou, utang 3 supplier baru saja dipasang. Sudah ada satu akun yang menanyakan harga. Jangan buru-buru naikkan harga. Suruh bank memperketat kuota dulu, lalu minta supplier ubah tenggat pembayaran jadi tunai. Dengan begitu, Yunding akan mengalami kekurangan kas lebih cepat. Yang kuinginkan justru dia kesulitan lebih awal. Soal pembeli tunggal itu, selidiki siapa yang membiayainya. Dulu, aku paling tidak suka toko macam ini. Tapi sekarang sudah berbeda. Saatnya beli pakaian yang nyaman dan awet. Tuan, perlu saya perkenalkan? Tidak perlu, saya lihat-lihat dulu sendiri. Baiklah. Tuan, merek kami mengutamakan kain terbaik dan jahitan tangan penuh. Seri yang Anda pegang harganya tidak murah. Lalu, saya hanya ingin mengingatkan, kalau cuma mau coba-coba, silakan pergi. Saya tidak biasa dilayani sembarangan. Panggil Evan keluar. Maksud Anda manajer toko Evan? Iya, saya tahu. Dia kenal manajer toko Evan. Tunggu sebentar. Halo, saya Evan, manajer toko Jiangcheng. Katanya Anda mencari saya. Iya, saya Gu. Kuota kain untuk musim ini sudah dikunci untuk klien VIP sejak lama, bukan? Dan kode tersembunyi pada benang sutra tangan itu, tidak terlihat pada pakaian jadi biasa. Posisi jahitan di bagian dalam akan meninggalkan tanda workshop. Pesanan dari workshop Jianyi tahun ini masih bisa lewat jalur bebas antrean, kan? Kenapa dia tahu semua ini? Maaf Tuan Gu, tadi pelayanan toko kami kurang sopan. Siapkan ruang ganti. Dan ambilkan beberapa potong yang baru datang hari ini. Siap. Anda coba dulu, ukuran dan padu padanya saya yang atur. Saya berikan diskon VIP tertinggi di seluruh jaringan toko. Baik, sepakat. Di kehidupan sebelumnya, aku paling meremehkan barang mahal yang tidak terlihat nilainya, selalu merasa tidak worth it. Sekarang malah terasa sangat worth it. Ternyata tebakanku tidak salah. Orang yang benar-benar berkelas beli pakaian tidak pernah melihat logo, mereka hanya melihat tekstur dan potongan. Tuan Gu, total belanjaan Anda sekitar 300.000 lebih. Mohon tunggu sebentar, Tuan Gu, ini hadiah internal dari toko untuk Anda, tidak dijual ke umum. Aku ingat ini. 11 tahun kemudian, Airtel harganya melambung tinggi sampai 10 juta karena dibawa oleh seorang selebritas internasional. Ini benar-benar dapat harta karun. Tuan Gu, ini kartu nama saya. Kalau ada kebutuhan lain, bisa langsung hubungi saya. Baik, paham. Rumah sudah dibeli, mobil sudah diambil, uang cepat sudah cukup. Kartu kehidupan sudah hampir semuanya terbuka, persiapan dasar sudah selesai. Besok adalah hari pendaftaran dan mulai kerja resmi di hotel. Seluruh karyawan baru harap datang ke lokasi yang ditentukan untuk pendaftaran kerja. Halo, untuk pendaftaran kerja. Apakah Anda Gu Chengzu? Betul. Sudah banyak lihat wajah baru yang tampan, tapi aura yang satu ini terlalu istimewa. Tanda tangan di sini, dan berikan surat penghentian penerimaan kerja. Baik, paham.
Kamu di asrama karyawan nomor 8, kamar 804. Terima kasih. Yang baru masuk. Aku staf HR yang nanggung jawab kalian karyawan baru. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja ke aku. Gimana? Mau tambah kontak WhatsApp? Makasih ya, tapi buat sementara agak kurang nyaman. Oke, kalau gitu kamu sibuk dulu aja. Terima kasih. Udah nggak ada lagi adegan yang cari perhatian, atau sok dewasa yang dibuat-buat. Perasaan sekarang cuma sederhana, balik kerja, mulai lagi dari posisi paling biasa, jadi manusia baru. Kemarin malam masih tidur di kamar utama Jing Yuan yang luas dan sepi, hari ini udah berdiri di asrama karyawan biasa untuk 4 orang. Jaraknya emang jauh banget, tapi inilah hidup yang seharusnya buat karyawan biasa. Dulu selalu pikir kalau cermin bisa nipu orang lain, tapi ujung-ujungnya cuma nipu diri sendiri. Kondisi sekarang malah lebih jelas dibanding hidup di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan yang ini, aku nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selama lebih dari sebulan ini, beli rumah, beli mobil, main saham minyak, setiap langkah dijalanin dengan mantap, semakin lama semakin baik. Tapi, yang bakal masuk lewat pintu, apa masih rekan-rekan yang familiar dari kehidupan sebelumnya? Bahkan kalau mereka masih sama, hidup kembali sekali, apa hubungan kita bakal tetap sama? Hidup kembali dan udah ngelakuin hal-hal besar. Tapi duduk di sini, malah deg-degan nunggu siapa yang bakal masuk. Siapapun yang masuk, sama aja. Kalau cocok ya dijalanin, kalau nggak ya jaga jarak. Di kehidupan ini, aku nggak butuh lagi klien, jam tangan mewah, atau pabrik anggur buat nutupin diri. Seragam satpam juga, kasur tua juga, selama orangnya berdiri tegak, pakai apapun nggak memalukan. Aduh, ya ampun, capek banget sumpah. Wah bro, kamu datangnya awal banget. Sini lap dulu. Makasih ya bro. Barang bawaan 50 kilo ini aku angkut sendiri, hampir aja nyabut nyawa. Ngomong-ngomong, aku belum nanya, kamu asal mana? Ibu kota. Wah dari ibu kota, hebat juga. Pantas aja logat Mandarinmu bener banget. Itu aja bisa ditebak. Hotel apaan ini, liftnya bisa rusak. Aku bayar pajak puluhan juta setahun, masa anakku disuruh tinggal di tempat kayak gini? Mejanya juga tua, pinggirannya udah aus kayak gini. Hotel kalian gak bisa ganti yang baru. Nanti aku telepon bagian logistik hotel, langsung sumbangin beberapa yang baru. AC-nya mana? AC ini udah tua banget. Selimutnya taruh sana, koper didorong masuk, tas camilan itu jangan ditindih. Iya, kasurnya diratakan dikit, anakku gak biasa tidur di yang keras. Yah, udah cukup deh, ada orang lain juga di sini. Aku ngomong 2 patah kata kenapa, anakku datang ke Cloud Top buat pengalaman kerja, aku gak boleh ngomong. Bukan gak boleh, tapi kecilin dikit suaranya. Kecil apanya, suara aku memang udah gede dari sononya. Di kehidupan sebelumnya juga sama, ayahnya bawel dan anaknya malu. Yah, jangan ngomong lagi, asrama karyawan memang biasanya kayak gini. Sini, ambil. Anakku Kinyao dari kecil gak pernah susah. Kedepannya, tolong jaga ya teman-teman. Wah pak, gak usah. Ambil aja, recehan. Kalau ada apa-apa bilang aja. Di Jiangcheng ini, om masih bisa bantu sedikit. Oke deh, makasih banyak om, makasih banyak. Terima kasih om. Tinggal serumah di asrama karyawan, saling jaga memang seharusnya. Kurang apa-apa telepon aku, uang saku kurang juga bilang. Jangan nahan-nahan ya, ngerti nggak? Ngerti. Maaf kalau aku mempermalukan diri sendiri. Namaku Kinyao, asli kota Jiangcheng. Luo Dayong, dari timur laut. Kedepannya kita serumah, saling jaga ya. Luo Dayong udah datang, Kinyao juga udah, ditambah tempat kosong di dekat jendela, kamar 804 ini tetap berempat seperti dulu. Kinyao, ayahmu tadi serem banget. Dia memang kayak gitu, ceplas-ceplos. Tetep aja serem. Jamnya keren nih, harganya berapa? Sekitar 70 ribuan. Ya ampun, 1 jam 70 ribu, itu udah bisa beli mobil bekas di kampung aku. Ya lumayan lah. Sini-sini, cobain oleh-oleh dari daerah kami, dikasih ibu aku, enak banget. Nggak usah, aku, ambil aja, jangan sungkan. Serumah di asrama kok sungkan. Rokokmu tadi aku ambil, sosis merahku ini harusnya dibalas dong. Cobain sesuap aja. Gimana, aku nggak bohong kan? Lumayan apanya, ini namanya luar biasa. Kalau suka, nanti aku suruh ibu aku kirim lagi. Jangan malu-malu, aku nggak malu. Kamu malu. Abis latihan keamanan tertutup, kita harus makan enak 2 kali, biar gantiin keringat yang keluar selama belasan hari ini. Makan pertama abis latihan keamanan tertutup jangan yang terlalu berminyak.
Terus-terusan kepanasan berhari-hari, biar pencernaan istirahat dulu 2 hari. Kalau kalian mau makan yang enak, di tepi sungai ada rumah makan pribadi namanya Jiangnan. Biasanya susah pesan, kalau nggak ada kenalan yang ngajak, pintunya aja belum tentu bisa masuk. Ayahku pernah bawa orang ke sana beberapa kali, bahan masakan dan kulinya lumayan. Ikan bawang merah bakar dan kepiting anggur fermentasi di sana lumayan. Tapi yang paling enak sekarang bukan 2 itu. Yang beneran enak itu sup ikan gurame bening. Dulu waktu Kokizu masih masak, panasnya pas, supnya bersih, daging ikannya juga padat. Sekarang ganti orang, bahannya masih bagus, tapi panasnya agak dibuat-buat, terlalu pengen kelihatan berlapis malah hilang esensinya. Masa sih, penilaian kayak gini nggak mungkin bisa dicari dari review online. Kalau gitu, kamu bilang resto di dekat hotel mana yang paling cocok buat karyawan miskin kayak aku? Warung Claypot di gang belakang. Ini aku inget. Halo, Pei Jinyan, parasit. Tampangmu yang dibeli pakai uang, nggak ada harganya. Datang bro, namaku Luo Dayong, dari Timur Laut. Gu Chenzu, aku punya makanan dikit, cobain. Terima kasih, bagus, rasanya enak. Kan, aku bilang juga enak. Ini juga oke, cukup berminyak. Wah, kamu beneran bisa ngerasain. Pei Jinyan, lebih dalam lagi menyembunyikan diri dibanding kehidupan sebelumnya. Ayo dong, udah pada datang nih. Kamu bilang tadi siang warung Claypot di gang belakang enak. Enak. Masih nunggu apa lagi? Aku udah lapar banget. Lingkungan gang belakang biasa aja. Biasa aja juga kamu harus makan. Ambil nomor antrian belum? Kalau belum ya harus nunggu. Masih ada 42 meja di depan, minimal 2 jam. 42 meja. Bos, mending kamu kasih tahu aku di mana bisa rebahan yang nyaman. Nggak perlu ngabisin waktu di sini. 2 kilometer dari sini ada restoran barat, aku membernya, nggak perlu antri. Aku orang sini, aku yang traktir, anggap aja sambutan buat kalian. Itu, mending jangan deh. Makan pertama langsung ditraktir semahal itu, aku ngerasa nggak enak. Cuma sekali makan. Tetep aja itu uang. Jangan ditraktir. Maksudmu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya, makan pertama jangan sampai bikin aturan jadi kacau. Kita kan bakal tinggal serumah cukup lama. Hal-hal kecil kayak uang paling gampang bikin batasan jadi blur. Kedepannya siapa aja boleh traktir. Tapi untuk makan selamat datang ini, mending kita patungan aja. Gue setuju. Patungan itu paling enak. Nggak bikin berat, nggak perlu merasa berhutang budi. Iya bener. Gue juga rasa ini lebih aman. Nggak mungkin kan baru kenal langsung bikin orang keluar duit banyak. Ribet amat. Ya udah, patungan ya patungan. Terus sekarang gimana nih? Patungan sih patungan, tapi kita tetap butuh makan. Perut gue udah mulai protes dari tadi. Ikut gue aja. Kalau antrian di sini panjang, di dalam masih ada satu tempat lagi. Bos, lupakan lauk lainnya. Yang penting siapin 2 piring dulu buat gue. Cepetan, gue beneran kelaparan nih. Wih, enak banget, beneran enak. Ini lebih enak dari masakan emak gue sendiri. Rasanya memang bagus. Bukan cuma ngandelin bumbu biar terasa kuat, tapi teknik masaknya pas, wok hei-nya kerasa banget. Dari cara orang makan bisa ketahuan sifat aslinya. Orang yang biasa aja kalau kelaparan bakal berebut lauk. Sedangkan yang agak punya duit biasanya jadi kikuk di situasi kayak gini. Tapi Gu Chengzu nggak kayak gitu. Gayanya elegan. Gerak-geriknya memang nggak kayak anak dari keluarga biasa. Hidup lagi nih. Barusan gue rasa nenek buyut gue aja udah ngajak-ngajak di depan. Kalian berencana apa saja setelah bekerja beberapa tahun di hotel ini? Gue duluan ya. Keluarga gue nggak ngatur-ngatur. Target gue sederhana banget, jangan sampai remedial, jangan sampai kelaparan, dan kalau bisa dapat pacar. Kalau pacaran nggak dapat, minimal sebelum resign turun berat badan 20 kilo. Target lo emang realistis banget ya? Harus dong. Keinginan rakyat kecil memang selalu sederhana dan tulus. Lo gimana, yang Master Kin? Gue ikut program manajemen trainee terutama buat nambah pengalaman, sekalian lihat gimana operasional di lapangan. Selain itu, karena sering ikut keluarga, jadi bisa lebih banyak kenalan dengan lingkaran inti. Contohnya kemarin bokap datang nengokin gue, sekalian cerita dia lagi cari koneksi di Mall Guoking buat dapetin jam tangan limited edition dari brand luxury top buat gue. Kalian mungkin gak tahu, brand luxury kelas atas itu dalam banget. Bukan cuma punya duit terus bisa beli. Yang dipajang di etalase toko itu barang produksi massal yang gak ada yang mau. Barang yang beneran bagus, kata bokap gue, minimal harus beli barang lain senilai 500 ribu dulu, baru cuma cukup buat masuk daftar antrian. Gila, beli jam aja harus beli barang sampah 500 ribu dulu, 500 ribu loh, itu di kampung gue bisa buat beli rumah. Aturannya keterlaluan banget. Regional direktor yang maksa lo beli barang lain 500 ribu, kemungkinan besar cuma buat nguras stok mereka yang gak laku di akhir tahun. Model yang langka beneran gak perlu dipajang di toko buat narik pembeli. Sekarang nilai investasinya udah anjlok. Kalau keluarga lo beneran keluarin 500 juta buat beli barang-barang rongsokan, yang lo dapetin cuma versi standar hasil produksi massal, terus dianggap sales sebagai sapi perah buat target mereka. Investasi apaan? Nilai tahan apaan? Apa lebih enak dari sepinggan tumis daging ini? Bener. Baru 2 minggu lalu, emak gue baru terima surat permintaan maaf internal dari kantor pusat brand itu. Waduh, kebiasaan direktor Zuang kambuh lagi. Udah cukup kayaknya. Bayar ya, bos.
30.000 per orang, transfer ke gue. Sini, gue transfer sekarang. Diterima. Kalian rasa besok meeting kelompok pertama bakal kayak gimana? Manajer harinya bakal galak nggak ya? Jangan-jangan kayak ibu kos killer. Ikannya mau dapat. Laugu, lihat apaan sih? Senyum-senyum sendiri kayak lagi jatuh cinta. Nggak ada apa-apa. Baru aja nemu seseorang. Wah, jangan-jangan lo dapat kontak Lin Ziyi waktu lapor masuk kerja tadi. Baru hari pertama kerja, hari pertama langsung dapat calon pacar. Kasihan dong sama para jomblo di kamar 804. Otaknya isinya cuma cari pacar ya, nggak bisa mikir hal lain, baru aja bisa ngomongin rahasia dalam dunia luxury kayak gitu. Nemuin seseorang. Kabut misteri di sekitar Gu Zhenzu makin tebal. Laugu, jujur dong. Beneran kemarin dapat kontak staf hari itu? Kalau beneran jadian, harus traktir makan di asrama karyawan ya? Enggak. Yang bisa bikin Gu Zhenzu senyum santai kayak gitu, pasti bukan soal cinta-cintaan di area hotel. Tolong tenang sebentar. Sekarang kita mulai perkenalan diri. Halo semua, nama gue Luo Dayong, asal dari timur laut. Kekurangan gue jelas, lari lambat, otak kadang telat mikir. Kedepannya siapa aja butuh bawa galon air, cari gue aja, pasti siap bantu. Qin Yao, orang sini. Keluarga punya usaha kecil-kecilan. Kedepannya kalau ada kesulitan soal kehidupan di sini, cari gue aja. Gu Zhenzu, asal Beijing. Mohon bimbingannya. Selanjutnya, rekan-rekan yang berminat jadi ketua kelompok bisa maju sendiri. Trading platform luar negeri full bahasa Inggris, real-time komoditas besar. Ini bukan cuma nggak bersaing, tapi benar-benar nggak selevel. Dia ini siapa sih sebenarnya? Sore hari nggak boleh disia-siakan. Warnet, mall, atau pusat elektronik, pilih aja. Hidup baru sebagai karyawan harus dimulai dengan semangat. Gue temenin kalian jalan-jalan ya. Daerah sini gue udah hafal. Laugu, ikut nggak? Kalian aja yang pergi. Gue sore ini udah ada janji. Ada janji. Seorang pembeli terus-menerus mengambil 2 utang supply chain yang paling sulit ditangani, harganya 3 poin lebih tinggi dari kita. Serahin aja ke dia. Biarin dia tangkep utang yang paling jelek dulu. Nanti pas Cloudpeak putus kredit, utang di tangannya bakal jadi kartu truf yang sesungguhnya. Baru saat itu kita lihat dia punya kualifikasi buat duduk di meja negosiasi atau enggak. Perlu dilanjutin penyelidikan sumber dananya. Selidiki, jangan cuma fokus ke direksi dan pemegang saham. Orang yang bisa baca tabel ini lebih awal mungkin aja ada di posisi paling gak mencolok di hotel ini. Salah kamar, dia kelihatannya paling tua 24 atau 25, masih ada aura sederhana karyawan hotel. Numpang tanya, bapak ini mewakili keluarga atau bos tertentu? Bukan. Silakan duduk. Hei Yun Feng, nggak usah susah-susah nebak gue mewakili siapa. Nggak ada orang lain. Orang yang kirim email ke lo semalam, itu gue. Gue udah selidikin lo. Di perusahaan sebelumnya, lo pimpin tim short selling pasar luar negeri, arahnya nggak salah. Tapi bos lo diam-diam pakai dana pool buat nutup lubang, bikin margin nggak cukup dan langsung jebol. Akhirnya bosnya selamat, lo yang dikorbankan buat tanggung jawab. Reputasinya hancur, di blacklist beberapa institusi besar, plus nanggung utang busuk yang lo sendiri nggak mungkin bisa bayar. Sekarang lo lebih buruk dari investor retail. Lo udah kayak orang mati. Lo ini siapa sebenarnya? Siapa gue nggak penting. Laporannya udah gue baca, logikanya tepat. Insting lo soal pergerakan dana masih tajam, tapi nggak ada yang berani pakai lo. Tapi gue punya sejumlah dana, butuh seorang trader yang bersih dan tajam. Hari ini gue kesini, buat kasih lo kesempatan buat bangkit. Tidak, kolega. Kok bisa selidikin gue sedetail ini, Pak? Tidak, kolega, lo memang punya background kuat, sampai bisa keluarin uang saku buat latihan. Tapi gue nggak bisa terima, gue udah pernah mati sekali. Nggak sanggup kalah lagi, dan nggak punya hak buat pakai uang jajan lo cuma buat memuaskan rasa penasaran lo. Kalau lo beneran mau main trading, cari aja account manager yang mau nurutin lo. Maaf, ganggu waktunya. 1,5 miliar. 1,5 miliar, ini bukan uang jajan ratusan ribu, bukan juga uang saku anak orang kaya buat main-main. Ini adalah modal beneran yang cukup buat bikin gebrakan di satu pasar, cukup buat jadi dasar produk private equity yang sesungguhnya. Lo sebenarnya mau apa? Laporan minyak mentah ini, lo terlalu hati-hati. Dulu lo bertindak tegas, sekarang lo trading dengan rasa takut. Sekarang minyak bukan logika satu arah. Faktor geopolitik terlalu kuat, beritanya juga campur aduk, trading emosional dan safe haven saling serang, volatilitasnya bakal gila-gilaan. Di fase ini kalau nggak hati-hati, lossnya bisa bikin bangkrut. Strategi gue bukan buat dapat untung dikit, tapi buat bertahan hidup. Perkataan lo sendiri nggak salah. Tapi masalah lo sekarang bukan soal bertahan hidup, tapi lo perlakukan bagian yang seharusnya bisa digaspol, dengan mental cuma bertahan. Kali ini perubahan situasi Timur Tengah, pendorong utamanya bukan di sisi penurunan produksi,
tapi di sentimen safe haven dana luar dan tekanan terselubung dari beberapa pemain besar. Volatilitas beberapa hari lalu, bukan karena beritanya nggak jelas, tapi karena pemain utama lagi bersihin trader jangka pendek. Setiap kali ada breakdown mendadak, support di bawah kuat banget. Di laporan lo anggap pullback itu sebagai sinyal risiko. Saran kurangi posisi buat hindari. Padahal, itu justru titik terbaik buat nambah posisi. Pas media luar mulai serentak gembor-gemborin risiko meluas, baru saat itu rally beneran dimulai. Kecepatannya bakal sangat cepat, nggak bakal kasih kesempatan buat dana luar buat ikutan. Pas semua orang sadar dan mau ikut naik, itu saatnya lo tutup posisi dan ambil untung. Otak lo masih terjebak di bayang-bayang nutup lubang bos lo dulu, cuma lihat pullback, nggak lihat tren, lihat sendiri. Semua posisi long minyak. Entry pertama dengan kontrol posisi yang ketat, entry kedua nambah pas di titik terendah pullback, terus tutup bertahap, kerjasamanya kayak mesin presisi. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Modal awal ratusan ribu, dalam waktu lebih dari sebulan jadi hampir 4 miliar. Kurva pertumbuhan dana yang nyaris kayak ramalan dewa kayak gini, bahkan di masa kejayaan gue sekalipun bawa satu tim gak mungkin bisa. Cuma keberuntungan aja. Ini lo yang lakuin. Secara teknik, penghancuran mental udah selesai. Sekarang, harus kasih dia logika background yang masuk akal, biar dia betul-betul loyal total. Namaku Gu, asli Beijing. Sekarang kerja di shift malam, tim Satpam 1, Hotel Yunding International. Itu kamera high-end yang super low profile. Cuma anak keluarga kelas atas beneran, yang udah biasa sama kemewahan. Yang bakal pakai itu buat sehari-hari kayak baju biasa. Yang Master Gu, panggil aja Direktur Gu. Siap, Direktur Gu. Kedepannya, soal arah besar portofolio dana, aku yang tentuin dan serahin ke kamu. Detail teknisnya, kayak timing masuk pasar, likuidasi posisi, sama manajemen portofolio, semuanya jadi tanggung jawab penuh kamu. Aku gak bakal ikut campur detail transaksi kamu. Kalau dari aku gak ada instruksi khusus, di waktu kosong, kamu boleh ambil keputusan sendiri lihat dari kondisi pasar. Ada satu aturan lagi, aku biasa ada jadwal pelatihan rutin. Kecuali ada keadaan darurat, jangan sembarangan cari aku. Aku percaya kemampuan profesional kamu. Urusan kerja, kamu rangkum progres tiap minggu, laporkan lewat email aja. Mengerti, Direktur Gu? Keluarin HP-nya, kita tambahin kontak WhatsApp. Ini buat beli beberapa set baju yang pantas, cari tempat makan yang enak, istirahat dulu 2 hari. Orangku kalau keluar, jangan kelihatan terlalu lusuh. Abis istirahat, daftarin satu perusahaan investasi baru. Semua urusan ribetnya, lokasi, sama shell company-nya, serahin ke kamu buat ngurus. Aku gak bakal muncul, juga gak mau namaku dicantumin. Ini modal awalnya. Setelah perusahaan berdiri, aku kasih kamu 10% saham, kamu yang jadi direktur utama. Order pertama perusahaan ini, bukan main saham. Aku mau kamu, tanpa bikin gaduh manajemen. Beli satu-satu surat utang Yunding yang paling berisiko tapi paling murah. Menyerahkan 15 juta ke orang yang pernah gagal margin call. Setidaknya kamu harus batasi hak transaksiku. Pembatasan ini bukan karena gak percaya. Tapi siapapun, termasuk aku, gak boleh nentuin nasib semua dana sendirian pas lagi kondisi emosi terburuk. Gimana kalau penilaianku bertentangan sama ingatan kamu? Bujuk aku pakai data. Kamu itu trader, bukan mesin yang cuma ngejalanin perintahku. Kamu gak takut tim bakal pergi setelah dapat opsi saham. Orang yang beneran berbakat cepat atau lambat pasti punya pilihan. Daripada dikunci pakai kontrak, mending kasih tahu mereka apa yang bisa didapat kalau bertahan. Tenang aja, Pak. Pisau, ini pasti aku asah sampai paling tajam buat Bapak. Asal kamu bisa menangin pertempuran ini dengan gemilang. 10% ini nanti nilainya bakal jauh melebihi bayangan kamu. Aku gak kuat lagi. Baru beli di gang belakang hotel, Jalan Karyawan. Udah dipotong, dimakan selagi masih dingin. Wah, Zouge, lu tuh kayak dewa yang turun ke bumi, hidup. Hah, hidup lagi. Sebutir semangka ini selamatin nyawa gue buat sementara. Qin Yao, kan kemarin bokap lu bilang mau ganti AC baru buat satu lantai ini. Udah sehari, kok bagian engineering hotel belum ada gerakan. Kalau gak diganti, orang timur laut sejati kayak gue bakal tumbang di Jiangcheng nih. Seharusnya sebentar lagi. Hotel grup besar gini prosesnya banyak. Engineering lagi proses persetujuan kali. Gue langsung telepon dulu, tanya-tanya keadaan. Kekurangan duit, gak kekurangan, Pak. Soal ganti AC satu lantai yang Bapak bilang di asrama karyawan kemarin, kok belum ada kabar? Temen sekamar gue udah nanya-nanya langsung. Oh, bagian engineering hotel cek, katanya instalasi listrik gedung lama kalian udah parah banget. Gak kuat beban satu lantai penuh. Kalau mau ganti, harus matiin listrik dan ganti kabel. Proyeknya terlalu gede, manajemen hotel nolak. Gak bisa diganti, udah diumbar-umbar ke teman sekamar, muka gue taruh di mana dong? Cepetan cari cara, Pak. Masa gue harus bilang ke teman sekamar kalau Bapak cuma omong kosong? Udah, gak bisa satu lantai. Bapak kirim duit buat kamu. Gimana, yang Master Qin? Instalasi listrik gedung kita emang udah tua, tapi keluarga gue udah tekan bagian engineering, dikasih izin khusus pasang satu unit AC split buat kamar 804. Beneran disetujui.
Disetujui sih, tapi prosesnya masih bentar lagi. Gue bakal dorong mereka, suruh langsung kirim tukang pasang. 20.000 langsung keluar, tapi gengsi selamat. 804 ya, tambah beberapa order. Ah, hidup lagi. Mantap, Yang Master Qin, di daerah Jiangcheng ini, Yang Master Qin pasti yang paling berkuasa. Lo, Qin Yao, kalau emang izin khusus dari Engineering Hotel. Kok tukangnya pakai seragam toko listrik luar, bahkan gak ada kartu identitas hotel. Terus udah malam begini, Engineering Hotel masih lembur anterin AC. Itu, Yang, proses pembelian hotel kan biasanya lewat outsourcing. Kalau order khusus lewat gudang hotel pasti gak keburu. Kemungkinan besar Engineering Hotel langsung kirim ke mitra luar buat diprioritaskan. Bisa suruh mitra bawa mesin malam-malam, emang jaringan keluarga Yang Master Qin luas. Iya, bener outsourcing. Engineering Hotel sengaja cari layanan prioritas. Oh gitu toh. Tetap aja keluarga Yang Master Qin yang punya koneksi. Kalau bukan karena komentar Pei Jinyan tadi, muka gue udah hilang hari ini. Dulu saingan-saingan, lucu banget. Udah, AC-nya ada. Cepetan mandi pada tidur. Besok pagi-pagi, masih harus ke lapangan pelatihan logistik hotel buat jemur diri latihan, berdiri seperti Junsi. Gerak apa? Siapa suruh gerak? Latihan, berdiri seperti Junsi, tujuannya ya diam kaku. Bahkan kalau ada nyamuk hinggap di hidung kalian, kalian harus gigit-gigit tahan. Baris ketiga, kiri 2. Yang lagi oles sunscreen di muka, maju. Gerakannya lemah gemulai gitu, dikira lagi jalan-jalan di kebun belakang rumah, masih pakai sunscreen. Perlu gak aku siapin payung, terus potongin semangka buat kamu? Ketawa apa? Yang barusan ketawa, kamu juga maju. Dikiranya lucu ya? Lapor, pelatih keamanan, tidak lucu. Suaranya keras dan jelas, cocok buat jadi tentara. Di kehidupan sebelumnya, di saat seperti ini, otakku cuma mikirin gimana caranya menjaga image, anak orang kaya, merasa latihan fisik kayak Liu Han itu terlalu kampungan. Hari ketiga pelatihan keamanan tertutup, langsung bayar buat dapetin surat keterangan sakit palsu. Duduk di bawah pohon pelataran hotel, minum minuman dingin lihat orang lain menderita, malah seneng sendiri merasa pinter. Tapi sekarang, gak ada AC, gak ada minuman dingin, gak ada intrik dan perhitungan di meja minum, juga gak perlu jaga image buat manjain siapa-siapa. Cuma ada gravitasi, cuma ada keringat, cuma ada pembakaran tenaga yang paling murni ini. Hari-hari yang cuma ada keringat, komando, dan langkah kaki ini, malah terasa lebih tenang daripada semua kemewahan dan keramaian di kehidupan sebelumnya. Semua personel, istirahat di tempat 15 menit. Asyik. Beberapa waktu lalu sibuk beli rumah, beli mobil, urus investasi luar negeri. Iritasinya cepat banget, hampir nggak ada waktu buat bernapas. Kalau patokannya stamina hidupku yang dulu, terik matahari sekuat tadi pasti udah bikin mataku berkunang-kunang. Tapi sekarang cuma berkeringat aja, detak jantung cepat normal lagi. Malah rasanya masih ada tenaga cadangan yang nggak habis-habis di dalam tubuh. Semuanya lengkap, nggak ada yang terlewat atau samar-samar. Semua ingatan itu kayak tersimpan di database super, bisa diakses dalam hitungan milidetik. Inilah kartu truf terbesar yang dikasih sama takdir, karena aku hidup untuk kedua kalinya. Sekarang aku bukan cuma tahu arah masa depan, tapi juga punya otak super yang fotografi dan kemampuan logika yang ngeri-ngeri sedap. Dengan ini, saat aku nanti berhadapan dengan Yao Kong dan Yun Feng di pasar finansial, atau membangun imperium modal dan industri, nggak akan ada celah lagi. Semua perbedaan informasi akan jadi pisau paling tajam di tanganku. Bang Zhou, lihat tuh, cewek cantik banget, pasti ini Dewi dari divisi brand. Lihat tuh gaya, kaki, mukanya. Ya ampun, aku nyatakan kerja di Yunding ini nggak sia-sia. Di hidup sebelumnya, otakku penuh gengsi. Ngerasa kalau bisa ngedeketin dia, status anak orang kaya aku bakal terjamin. Rasa rendah diri yang campur aduk sama gengsi itu, nyiksa aku lama banget. Hidup untuk kedua kalinya, aku nggak perlu lagi nyari pengakuan dari siapapun buat ngebuktiin nilai diri. Rumah di Jingyuan, Audi R8 di basement, cash flow yang terkumpul lagi, plus ritme hidup yang sepenuhnya milikku sendiri. Nggak perlu mendongak, juga nggak perlu menjilat. Wan King, sinar di sini bagus, coba kita ambil beberapa foto landscape dulu. Nggak bisa. Kesannya terlalu diatur. Terlalu natural. Santai dan terpisahnya kayak keluar dari tulang belakang, penuh tensi yang nggak biasa buat umur segini. Makasih. Hati-hati, Senior Su. Tutup kamera orisinilnya kalau rusak susah nyari gantinya. Kamu kenal aku. Gimana kamu tahu margaku Su? Ada yang kasih tahu kamu. Batch pertama utang Yunding udah selesai transaksinya.
Pembeli anonim gak ninggalin info perusahaan terkait apapun, artinya mereka tahu kita bakal selidiki. Orang kita nemu, akhir-akhir ini ada yang sering akses data jatuh tempo supplier Yunding sama catatan akses garasi. Orang yang beneran pengen kuasai Yunding, nggak bakal cuma duduk di kantor nunggu data. Dia bakal masuk dulu, lihat siapa yang bohong, siapa yang bakal berbalik. Cek lagi latar belakang karyawan baru angkatan ini. Siapa sih orang ini sebenarnya? Kenapa dia bisa kenal aku? One King, layout feature karyawan baru udah selesai belum? Wah, diliatin lama amat. Si Dewi S dari divisi brand PR kita ini, jangan-jangan udah luluh hatinya, pengen pacaran. Bukan pengen pacaran sih, cuma ngerasa orangnya cukup spesial aja. Bros, aku ngerasa 20 tahun lebih hidupku sia-sia. Senior Su di lapangan latihan yang pakai kemeja putih bawa kamera tadi, mantap banget. Aku nyatakan, musim semiku resmi dimulai. Kalian tahu nggak, fotografer cewek tadi dari divisi mana sih? Aku pengen banget pacaran yang heboh. Mending urung niat dari sekarang. Gaya dan aura senior itu, garis wajah dan latar belakangnya, jelas nggak bisa dibentuk sembarangan. Gimana sih, orang biasa nggak boleh mikir aja. Mikir boleh, ngejar jangan harap. Aku baru aja diterima kerja di Yunding, bokap langsung ngasih hadiah Porsche 718. Kalau bisa dapetin senior itu, mobilnya langsung aku kasih dia buat hadiah. Su Wan King, fotografi planner divisi brand PR. Tahu nama doang emang hebat apa? Itu mah gampang, tanya-tanya aja ke orang. Pas udah adu dompet beneran, kamu mau saingin pakai apa? Mobil 780 juta aja mau ngejar anak tunggal keluarga Su, nggak tahu diri banget. Dia bisa ngenali Su Wan King. Santainya sampai nggak peduli sama keluarga Su. Latar belakangnya sebenarnya apa sih? Aku mau keluar beli sesuatu. Sol sepatu karet ini tipis banget kayak kardus. Kalau dipakai jeplak terus 10 hari lagi, telapak kaki pasti melepuh dan berdarah. Buat lawan ini, cuma bisa andalkan senjata pamungkas itu. Pembalut malam super panjang, lembut dan nyerap, anti bocor samping, anti lengket. Anak muda ganteng dan rapi, beli barang ini banyak banget. Ini beliin pacar, atau ada fetis khusus ya? Aku baru aja dari supermarket beli perlengkapan sakti buat latihan keamanan tertutup, biar kaki nggak lecet. Tips dari dalam, besok jalan jauh dijamin gak sengsara. Bagi aja, 1 orang 2 set. Udah cukup. Cuan, Bang Zhou, kamu tadi ke supermarket nyetok barang, atau mampir ke asrama karyawan wanita? Latihan keamanan tertutup kita ini emang berat dan melelahkan, tapi nggak sampai harus ganti kelamin buat ngeles dari latihan, kan? Ini namanya bantalan lembut pengurang tekanan, penyerap keringat super. Sol sepatu karetnya tipis, besok kalau beneran jalan jauh, setengah hari aja telapak kaki bisa melepuh. Dikasih ini, nyerap keringat, sejuk, sol empuk nyokong. Siapa pakai bakal tahu enaknya? Praktis banget. Kekuatan penyokong dan daya serapnya lebih kuat dari insole biasa. Aku nggak pakai, ini terlalu memalukan. Gimana kalau tiba-tiba lepas pas jalan atau ketahuan orang, masa depan aku di Yunding gimana dong? Kalian mau pakai silakan. Aku, Kinyao, besok kalau telapak kaki melepuh berdarah, sekalipun kaki harus amputasi, pokoknya nggak bakal pakai barang memalukan kayak gini. Gile, ini tuh kayak sensasi legendaris, nyaman banget. Waduh, Kinyao, kamu kan bilang, aku cuma mau coba aja. Pengen tahu sebenarnya seburuk apa sih ini barang, biar pas latihan nanti bisa aku kritik abis-habisan. Semalam kamu kan gak bilang gitu. Iya sih emang agak susah dipakainya. Cuma buat bantalan telapak kaki aja, dikit-dikit lebih empuk. Cepetan mandi, bentar lagi bunyi peluit kumpul. Barang ini tuh cahaya bagi umat manusia. Ya ampun, latihan hari ini kayak mau ngancurin orang. Untung ada jurus sakti Bang Zhou, kalau enggak, kaki aku hari ini bakal tumbang di lapangan latihan logistik hotel. Sampai sekarang telapak kakiku masih berdenyut-denyut. Mau ngapain, Yang Master Qin, malam-malam gini, kok nggak istirahat? Latihan jalan jauh hari ini capek banget. Yang Master traktir, minum sepuasnya. Jangan bilang aku nggak perhatian ya. Yang Master Qin dermawan banget. Segar, yang dingin ini kayak obat penyelamat nyawa. Makasih. Enak banget. Kinyao, jujur aja, seumur hidup aku baru tahu kalau barang itu dipakai di bawah kaki bisa bikin sensasi bantalan yang nggak ada lawannya. Lebih enak dari insole manapun. Bayangin aja udah seru, apalagi lihat langsung. Ayo, Kinyao,
Temenin aku ke warnet belakang main game bentar. Latihan keamanan tertutup ini benar-benar menyiksa. Aku harus main beberapa ronde di Canyon buat nyegar segar darah, kalau enggak, stamina sore ini nggak bakal kuat. Dia kayak nahoda di tengah badai, menghujamkan haluan kapal tanpa ampun keranjang hangat yang lembek itu. Ini, dikembaliin. Aku nggak tertarik bawa barang ini. Sesuai peraturan, kamar malam ini harus dijamin ulang. Besok jam 9 pagi, pembayaran pengiriman inspeksi pertama bakal cair. Aku cuma butuh satu stok kontak buat ngejalanin sistem versi final buat rute terakhir. Sistem kamu, bisa turunin tingkat kekosongan berapa persen? Secara teori bisa turun dari 31% ke 12%, tapi nggak ada yang ngizinin aku ngejalanin satu rute penuh. Bos, ambilin 2 botol teh merah dingin, masukin ke tagihanku. Yang Master Kin, hari ini pilih aja hero yang bisa nempel di aku. Aku ini Lee Sin buta nomor 1 dari hutan liar timur laut. Hari ini pasti ku bawa kamu jalan-jalan lebar-lebar di Canyon. Ini nggak mungkin, Yang Master Kin, ini kamu menyandera Mazuya, ini ternyata Long Xiu, dan kuda surgawi ini punya kartu istirahat kelas premium. Ya ampun, duit buat ini dapetnya dari mana? Kayak baru rampok bang. Gile, full skin semua. Biasa aja, cuma isi dikit duit buat beli. Cepetan mulai, jangan banyak bacot. Yang Master Kin, nggak apa-apa, jangan dipikirin. Mouse di warnet jelek ini terlalu lengket, keyboardnya juga ngelak, sangat ganggu mikro operation player kelas atas kayak kamu. Performamu tadi emang lagi nggak bagus, wajar aja. Fucker pun kalau di situasi itu juga bakal mati. Nanti kalau udah respawn, berdiri aja di bawah tower, lihat gimana aku ngancurin si brengsek ini. Yang Master Kin mundur, serangan gelombang ini aku yang tanggung. Serang, tendang mukanya, Yang Master Kin yang ambil kill, mantap. Ini traktiran aku, minuman tadi kamu yang bayarin, jadi ini balasannya. Yang Master nggak mau numpang gratis. Makasih ya, Yang Master Kin. Perhatian seluruh personel, Yang Master Kin, siap, saya umumkan, pelatihan keamanan tertutup untuk karyawan baru periode ini resmi berakhir. Akhirnya kelar juga, bro. Sekarang rasanya aku bisa makan seekor sapi sekaligus. Mohon isi formulir umpan balik pelatihan keamanan tertutup ini. Senior, kamu cantik banget. Terima kasih. Pujian kasar dan langsung dari Luo Dayong itu benar-benar kampungan. Senior Su, divisi hubungan masyarakat dan merek kalian juga cukup capek ikut keliling lokasi akhir-akhir ini ya. Grup keluarga saya pernah bikin majalah internal merek serupa, pengalaman mengoordinasi seperti itu paling bagus. Senior, kalau kedepannya ada kebutuhan terkait penempatan logo atau sponsor, sebenarnya bisa lebih banyak menarik sumber eksternal. Senior, kalau nanti divisi hubungan masyarakat dan merek butuh bantuan untuk acara apapun, bisa hubungi saya kapan saja. Ayo tukar kontak WhatsApp, biar komunikasi lebih gampang. Maaf, untuk urusan kerja, silakan pantau akun media sosial divisi hubungan masyarakat dan merek dan tinggalkan pesan saja. Saya tidak bertukar kontak pribadi. Kamu belum bilang, waktu itu di dekat wastafel. Gimana kamu tahu nama keluarga saya? Dengar dari karyawan senior saat penerimaan karyawan baru di jalur karyawan hotel, hari pertama masuk kerja. Bagian ini belum kamu isi lengkap. Nanti masih perlu verifikasi data. Ayo tukar kontak. Nanti saya kirim detail konfirmasinya. Apa-apaan ini? Si Dewi S yang tadi bersikap dingin dan tegas bilang, saya tidak bertukar kontak pribadi, itu. Kakak Zhou, sihir apa yang kamu pakai sih? Pelatihan keamanan tertutup sudah berakhir, beberapa hal juga perlu dimulai. Untuk merayakan kita semua di ruang 804 berhasil melewati pelatihan keamanan tertutup. Akhir pekan ini saya yang atur, semua pengeluaran ditanggung sepenuhnya oleh saya. Beneran ditanggung semua, Yang Master Kin, tempatnya pasti mahal banget dong. Mahal-mahal apa sih? Cuma mau aja kalian lihat-lihat, merasakan pelayanan yang sesungguhnya. Yang Master Kin, di klubnya ada komputer buat main game nggak? Kamu kira itu warnet kumuh 5.000 sejam di luar? Klub tingkat dewa itu punya suite gaming spesial dengan spek top, selama stamina kamu cukup, main semalaman pun nggak ada yang larang. Oke banget, dari dulu aku tahu ikut Yang Master Kin pasti nggak bakal rugi. Siapa lagi yang berani ngomong jelek soal Yang Master Kin? Luo Dayong yang pertama nentang. Pei Jinyan, ikut akhir pekan ini yuk. Baik, merepotkanmu. Kalau gitu sudah ditentukan. Karena sudah memutuskan pergi, transportasinya juga harus diatur baik.
Akhir pekan jalan-jalan naik taksi terlalu ribet dan kurang praktis. Kebetulan, mobil Porsche 718 yang ayah beliin beberapa waktu lalu baru sampai. Akhir pekan ini saya langsung antar kalian pakai mobil itu, sekalian biar nggak perlu berdesakan di luar. Wah, mobil sport. Masalah apa sih? Saya bawa Dayong dulu pakai 718, terus saya suruh sopir keluarga bawa satu Mercedes S-Class khusus jemput kalian berdua. Dua mobil cukup buat duduk nyaman. Gu Shenzuang, kamu punya SIM nggak? Kalau punya, saya suruh sopir tinggalin kuncinya buat kamu antar Pei Jinyan ke sana. Sekalian biar kamu pegang setir mobil mewah, puasin rasa penasaran. Lagian mobilnya nganggur juga, buat latihan. Mobil ini belakangan sering muncul di area karyawan Yunding, waktunya bersamaan dengan transaksi utang anonim. Satu mobil nggak membuktikan apa-apa. Selidiki siapa yang bisa mengakses pergerakan dana besar tiba-tiba sebelum jatuh tempo pembayaran supplier. Semua level atas hotel sudah diperiksa, tidak ada yang aneh. Kalau gitu selidiki dari karyawan. Semakin lawan mau bersembunyi di bawah, semakin membuktikan dia tahu ada banyak mata mengawasi di atas. Cuma mobil bekas buat sehari-hari, biar praktis. Oh, mobil bekas ya, mobil bekas juga boleh sih. Tapi akhir pekan ini ke Shijiao jalannya lumayan jauh, kondisi mobilnya gimana? Jangan-jangan di jalan ada masalah kecil, bisa ribet. Gini aja, dengerin saya. Besok mobilmu parkir aja di hotel, jangan dipakai. Saya suruh sopir keluarga bawa Mercedes S itu ke sini, luas dan nyaman, sekalian gak usah repot-repot. Gak usah, saya sudah biasa nyetir sendiri, gak perlu repotin sopir. Besok Gu Chenzu yang jemput saya aja. Oke, besok pagi saya ambil mobilnya, nanti ketemu di jalur karyawan hotel. Baik, sudah dicek tidak ada masalah, istirahatlah lebih awal. Gu, kan kamu bilang juga beli mobil, mobilmu parkir di mana? Nanti kita harus turun ke jalur karyawan hotel nungguin kamu, akhir pekan gini, hotel pasti rame, mobil susah masuk ya. Mobilnya parkir di sekitar sini, nggak usah buru-buru. Rumah Qin Yao lumayan jauh dari hotel. Yang Master Qin tinggal di mana? Kok jauh banget? Perumahan kaya raya. Apaan tuh, perumahan kaya raya? Di Jiangcheng ada nama kompleks yang langsung dan kasar gini, kampungan banget sih. Beneran namanya begitu. Ayah Qin Yao, Qin Jianye, waktu beli rumah dulu sengaja minta orang lihat Feng Shui, tertarik sama 4 kata ini karena dianggap membawa keberuntungan, bisa mendatangkan rezeki, makanya beli di sana dengan harga tinggi. Ya ampun. Qin Yao yang sangat memperhatikan strata dan gengsi, pasti nggak akan secara sukarela sebut nama kompleks yang norak ini, apalagi bocorin detail ayahnya yang percaya Feng Shui saat beli rumah. Satu-satunya penjelasan adalah Gu Chengzu sendiri yang menyelidiki. Dia bahkan tahu urusan pribadi orang kaya lokal yang sengaja disembunyikan. Seberapa hebat sih jaringan informasinya ini? Ayo, kita makan sarapan dulu. Jam 10:30, ketemu di jalur karyawan hotel. Sifu, Su Jingyuan. Performa datanya melampaui ekspektasi. Saya investasi pada orang yang bisa menulis ulang jaringan logistik, bukan perencana rute yang kerja buat saya. Ma, kan kamu ke Provinsi Lin lihat pabrik, kok muncul tiba-tiba sih, bikin kaget. Saya pulang naik kereta cepat semalam, baru masuk pintu langsung dengar suara gemuruh di garasi. Pagi-pagi kamu berisik kayak ayam hutan lagi buka botol. Gel di rambutmu keknya bisa nahan peluru. Bawa cangkang besi tua ini ke hotel buat pamer apa? Mau pakai mobil ini pacaran sama cewek di hotel? Ma, ngomong apa sih? Saya cuma jarang nyetir, pacaran sama cewek apaan? Udah-udah, kamu anak saya, masa saya nggak tahu isi kepalamu? Pacaran nggak masalah, MA nggak nolak. Tapi kamu inget ya, cari pasangan boleh. Jangan sampai cari yang lemah gemulai, cari yang bokongnya besar, tulangnya kuat lebih bagus. Biar nanti MA ke gym buat diet, bisa ajak istrimu nemenin angkat besi. Cewek kurus kering gitu, piring barbel aja nggak bisa angkat, buat apa? MA, bisa nggak sih jangan ikut campur, selera saya normal kok. Saya pasti nggak mungkin cari karyawan wanita tipe begitu. Jangan mikirin yang nggak. Mama bisnis di luar selama ini, udah banyak lihat, pikirannya terbuka banget. Nggak peduli cowok atau cewek, yang penting karakternya cocok, bisa akur. Asal kamu nggak bikin penyakit jantung papamu kambuh, Mama pasti dukung sepenuhnya.
Lihat, ini markas saya. Gengsinya gila banget sih. Kap terbuka, warnanya, ya ampun, keren banget. Sepanjang hidup aku baru pertama kali sedekat ini sama mobil sport asli. Udahlah, Youyu, cuma mobil buat sehari-hari aja. Nanti di mobil silakan foto sesuka hati. Cat metalik Miami Blue, dipaduin sama interior kulit merah bordeaux. Paket opsi ini, masa tunggunya pasti lama ya? Memang kamu yang paham. Cat plus interior merah aja hampir 100 juta, ditambah 2 set velg hitam 20 inci ini. Buat dapetin konfigurasi ini aku nunggu berbulan-bulan baru mobilnya sampai. Warnanya cocok banget sama kamu. Paduan ini kalau dikendarai di hotel, memang sangat mendukung. Gu Chengzhao kok belum sampai juga, sudah jam berapa ini? Jangan-jangan mobil bekasnya beneran rusak di tengah jalan. Masa sih, Lao Gu biasanya selalu stabil kerjanya. Akhir pekan gini, mungkin macet di persimpangan. Gimana kalau aku telepon dia buat buru-buru, jangan-jangan gak tahu jalan atau mobilnya mogok. Kalau nunggu terus begini, sampai di tempat, waktu reservasi di Yingxi Member Center mungkin sudah lewat. Pei Jinyan, gimana kalau kamu tinggal nungguin Gu Chengzhao dulu? Kalau cuma macet, suruh dia langsung nyetir ke sana, ketemu sama kita. Kalau mobil bekasnya beneran rusak di jalan, atau dia nggak bisa sampai tepat waktu, kamu langsung telepon saya. Nanti saya telepon sopir keluarga, suruh dia bawa Mercedes ke sini, jemput kalian berdua ke klub air. Oke, saya tunggu dia di sini. Masa iya dia dibiarin nunggu di jalanan akhir pekan gini? Kalau gitu kita duluan ya, kamu dan Lao Gu cepat nyusul. Pertandingan hari ini, akhirnya giliran saya yang menang duluan. Kamu nggak takut saya memanfaatkan kalian? Takut, makanya saya akan terus mengawasi. Tapi sebelum kamu menyakiti siapapun, saya nggak akan anggap dugaan sebagai bukti. Saat Yunding benar-benar bermasalah, saya butuh orang yang nggak akan terbawa rumor soal merek mobil. Maaf, agak telat. Nggak apa-apa. Mobilnya parkir di basement terlalu lama, baru keluar sadar bensinnya kurang. Soalnya jarang dipakai, jadi lupa isi. Tadi muter dulu buat isi bensin. Oh begitu. Mereka berdua duluan, takut reservasinya kadaluarsa. Wah, setir responsif banget. Yang Master Ki mantap. Duduknya bikin nagih. Ini masih di mana? Depan jalannya lebar, saya injak lebih dalam lagi. Deyong, nanti kalau udah sampai di pusat member Yingxi, kita ke front desk dulu buat verifikasi kartu member, abis itu nunggu Gu Chenzhao sama Pei Jinyan di depan. Gampang, oke, tapi ada satu hal, nanti ketemu, jangan bercandain mobil bekasnya Gu Chenzhao. Kita kan sama-sama karyawan biasa, dia udah hebat banget bisa beli mobil sendiri. Mau bekas atau cuma buat jalan-jalan, itu udah lebih baik dari kebanyakan anak seusia kita. Antar saudara, nggak perlulah merendahkan soal ginian. Aku ngerti kok, mobil bekas aja udah hebat, apalagi kalau dia naik motor listrik bekas, tetap lebih baik daripada aku yang cuma jalan kaki. Lagi pula, si Lao Gu kan emang orangnya baik. Waktu latihan keamanan kemarin, dia bahkan beliin kita pembalut buat antisipasi. Kita tinggal sekamar, ya udah kayak saudara. Ngapain sombong-sombongan atau saling merendahkan? Ya udah kalau kamu ngerti. Plat nomor JA54321, nggak gampang dapet yang kayak gini ya. Wah, lagi beruntung aja. Dapat dari pengocokan acak di Samsat. Dapat nomor cantik kayak gini, lebih langka daripada kena sambaran petir. Permisi Pak, area depan lobi ini cuma untuk turun penumpang sebentar, nggak boleh parkir lama. Saya member sini. Hari ini pesan paket eksklusif khusus, nggak boleh parkir di sini juga. Maaf sekali Pak, peraturan klub melarang parkir di zona turun. Silakan pindah ke area parkir VIP biasa di depan. Terima kasih atas pengertiannya. Halo, saya pesan paket eksklusif, nomor HP belakang 6666. Deyong, tempat ini beda sama pusat hiburan biasa di luar. Member di sini ada 4 level, makin tinggi makin susah dapetin. Cuma punya duit aja nggak cukup, harus punya pengaruh juga di kota ini. Papaku yang udah lama bisnis material bangunan di Jiangcheng, aja baru awal tahun ini dapat undangan buat jadi member emas. Pak Qin, data reservasi Bapak sudah kami konfirmasi. Silakan menunggu sebentar. Kok kamu biasa aja, tempatnya kurang wah ya? Wah sih wah, dekorasinya memang mewah, wangi, dan sepi banget. Tapi soal kemewahan dan kemegahan, pusat hiburan kayak gini di kampung halamanku di timur laut juga banyak. Qin Yao, kamu nggak tahu betapa hebatnya budaya hiburan di daerah kami, dari lobi, ruang Hanzi, area prasmanan, sampai Lounge, semuanya dibangun dengan standar bintang 5.
kayak istana kerajaan, duitnya dihamburin habis-habisan. Kayak kompleks hiburan raksasa King He Bancun di Fengtian, yang masuk peringkat nasional. Luasnya puluhan ribu meter persegi, lengkap dengan pemandian air panas dan taman air. Waktu SMA, aku sering main ke sana pas liburan. Tempat kamu ini memang lebih privat dan mahal, tapi pada dasarnya ya sama aja. Jujur aja, Qin Shao. Daripada mikirin soal kemewahan lobby atau level member keluargamu, aku lebih penasaran seafood dan wagyu prasmanannya enak atau enggak. Cuciin mobilku, terus rawat interiornya yang dasar aja. Nanti aku ambil pas pulang. Baik Pak, pasti kami layani dengan standar tertinggi sesuai permintaan Bapak. Selamat menikmati waktu di sini. Kamu sering ke sini? Pernah beberapa kali. Gerakannya selancar itu, cuma beberapa kali, jawabannya licin banget ya. Lao Gu, Pei Jinyan, sini, akhirnya datang juga. Lao Gu, kok pagi-pagi udah telat? Di jalan mampir isi bensin, jadi molor. Nggak apa-apa, aku sama Qin Shao juga baru datang bentaran. Sofanya empuk banget, duduk beberapa menit juga nggak rugi. Yang penting kita udah pada kumpul. Ayo, jangan berdiri di lobi. Barusan aku udah minta front desk siapin, kita langsung ke ruang privat, cuci keringat dulu, hilangin gerah. Abis mandi, langsung serbu area prasmanan seafood dan wagyu. Kalian makan sepuasnya, jangan sungkan-sungkan. Kalau udah kenyang, kita balik lagi buat rendam di pemandian batu. Nanti kalau udah capek, aku panggil terapis buat kita, dapetin perawatan spa lengkap buat kulit setelah terpapar matahari. Malam ini kita nggak balik ke hotel. Mandi terus makan wagyu, malam ini nggak pulang. Qin Shao, kamu memang saudara sejati orang tuaku. Tanpa ditunjuk pelayan, dia tahu aja jalan kemana, tapi sengaja mundur biar Qin Yao yang memimpin. Lao Gu, kamu ini sebenarnya siapa sih? Kecurigaan Pei Jinyan akhirnya meledak. Kenapa seorang satpam malam bisa lebih familiar dengan pusat member eksklusif ini daripada anak pemiliknya? Para tamu terhormat, ini ruang privat khusus untuk Anda. Untuk menjaga privasi mutlak para tamu, area mandi, perawatan, dan ganti baju dilakukan secara terpisah. Silakan gunakan bilik masing-masing untuk bersih-bersih. Loh, kok ribet banget sih? Maksudnya, bukannya cowok-cowok ke tempat mandi umum ya harusnya pada telanjang dada duduk di satu kolam gede, ngobrol santai, saling terbuka. Ini dikurung sendiri di kotak kaca kecil, beda apa sama mandi di asrama karyawan? Kamu mau apa? Siapa yang mau terbuka sama kamu? Jangan-jangan kamu punya kecenderungan aneh. Ah, omong kosong. Bukan itu maksudku. Gue bilang, jiwa tempat mandi umum kan dipijet gosok. Kalau pada dikurung di bilik kecil sendiri-sendiri, gimana mau saling gosok punggung? Apa harus nyari sikat sendiri? Acara relaksasi mandi jadi serasa prosedur rapat direksi gara-gara Qin Yao. Qin Shao, jadi kapan kita makan prasmanan seafood dan wagyu nih? Perutku kayaknya bisa muat satu sapi sekarang. Kalau nggak makan, aku bisa lahap sendal. Ikutin aturan. Mandi dulu di bilik masing-masing, bersihin keringat berhari-hari, terus ke ruang pijet terpisah. Nah, Lao Gu, kamu yang ngerti, dengerin aturan Qin Yao 5 menit lagi, beneran bakal aku makan sendal pakai saus. Mandi air panas kalau perut kosong bisa nggak enak. Boleh makan camilan, tapi cuma 2 potong. Kok kamu tahu bisa minta camilan duluan? Barusan lewat depan, aku tanya sekalian. Oke, karena kamu yang nawarin, kamu juga makan. Hari ini nggak ada yang boleh sok jago dengan perut kosong. Bisa pesan pijet gosok. Area ruang privat di sini pasti ada ruang pijet terpisahkan, nggak perlu di area mandi umum depan orang banyak. Betul, Pak. Nanti atur untuk kami berempat, masing-masing dapat 1 tukang pijet profesional. Asal ada tukang pijet, aku tenang. Tadi aku maksudnya begitu. Fasilitas di sini lengkap semua, cuma aku belum sempat jelasin detail. Aku tahu. Baik, akan segera saya panggilkan tim pijet. Tenang saja Pak, kami punya ruang pijet privat untuk 1 orang. Tukangnya profesional, pasti tidak akan membuat Anda tidak nyaman. Nah, baru bener. Tempat semahal ini kalau nggak ada yang bisa gosokin punggung, duitnya sayang banget. Direktur Zhou, kalau pasokannya putus, hotel dan acara catering kita bakal kena imbas. Banyak karyawan yang bergantung pada jalur ini. Ikut kontrak saja, uang ganti rugi akan tim hukum transfer ke Anda. Lagi-lagi urusan begini, makanan pokok murah kayak karbohidrat, jangan disentuh. Lihat nih, harusnya makan kayak gini. Nggak minum soda, nggak sentuh nasi. Kematangan wagyu ini pas banget. Makan wagyu dulu, pas masih panas lemaknya paling harum. Kalau udah dingin jadi enek. Sudahlah, sistem pesan di sini memang kurang greget, tapi bahannya mahal dan beneran nikmat dimakan. Abis makan langsung jalan, cerna dulu, siap-siap balik ke ruangan buat lanjut ke pemandian batu.
Kalian balik dulu, aku ketemu kenalan, mau sapa bentar. Iya, cepetan balik ya. Batu di pemandian tadi aku lihat, gede banget, kita berempat main mahjong di dalam aja muat. Oke, tempatnya luas, kalau nyasar telepon aja. Nggak ngangka kamu juga suka relaksasi di sini. Aku bukan lagi relaksasi, aku lagi cek seberapa lama Cloud Top bisa bertahan. Shen Wanshan menaruh cangkir tehnya. Dia akhirnya yakin satpam malam baru Cloud Top itu adalah Gu Chengzu. Cukup nyaman, rumahnya sepi, urusan hotel juga cuma rutinitas, nggak ada masalah. Duduk di tempat eksklusif ini, matanya bahkan gak melirik sekeliling, santai aja kayak lagi duduk di warung teh pinggir jalan. Arus kas puluhan juta, dibahasnya santai aja kayak urusan biasa. Teh yang hampir gak ada di pasaran, dia cuma bilang rasanya mirip yang biasa diminum di kampung halaman. Sikap santai yang anggap sumber daya premium sebagai hal biasa, itu gak mungkin dibuat-buat. Bukan sikap yang bisa dibentuk di keluarga kaya baru. Pasti dia tumbuh di keluarga besar berpengaruh di ibu kota, yang punya aturan ketat, sejak kecil sudah terbiasa dengan lingkungan elit. Kedalaman budaya yang meresap sampai ke tulang sumsum ini, nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Pelayan, ada yang bisa Bapak Shen perlukan. Ini Gu Chengzu, sekarang kerja di Jiangcheng, kadang main ke sini. Kebagian sistem, buatkan kartu member berlian untuk Gu Chen. Prosedur verifikasi aset dan referensi yang ribet, langsung lewatin saja. Baik, Bapak Shen. Pak Gu, nanti kartu berlian khusus akan saya antar langsung ke ruangan Bapak. Nggak usah repot-repot, karena kamu akan tinggal beberapa tahun di Jiangcheng, meski tempat ini agak jauh dari hotelmu, nggak mungkin setiap kali datang harus antri dan jalani prosedur biasa. Menghadapi aura tenangnya, bahkan ritme napasnya nggak berubah sedikit pun. Ini baru ketenangan orang yang benar-benar pernah lihat dunia. Menjalin hubungan dengan anak muda ini, langkah yang sangat tepat. Ngomongin orang, orangnya datang. Kebetulan aku perkenalin teman lamaku, ini General Manager Hotel Internasional Cloud Top kamu. Selamat malam, General Manager. Ini tim keamanan malam shift 1, Gu Chengzu. Jangan cuma berdiri, silakan duduk. Lao Shen, ini pertama kalinya kau memperkenalkan anak muda dengan serius seperti ini. Jangan-jangan kau mau mengulurkan pengaruh ke dalam hotel kami. Tapi yang satu ini kelihatannya tidak seperti karyawan baru yang baru bergabung. Oh, lalu seperti apa? Lebih mirip petugas muda yang dikirim atasan untuk menginspeksi penerimaan karyawan baru di hotel kita. Mulutmu ini, Jiang Ergou. Sudah bertahun-tahun jadi general manager, tetap saja tidak serius. Di seluruh Jiangcheng, cuma kau yang berani memanggilku begitu di depan orang lain. Sudah, jangan cuma kenal di mulut saja. Tambah kontak WeChat. Kalau nanti ada masalah di hotel, atau hal yang sulit diselesaikan, lebih mudah langsung menghubunginya. Setelah ditambah, jangan cuma ingat aku saat membuat masalah di hotel. Jangan sombong. Kalau benar-benar ada masalah, masa tidak bisa menemukan orang untuk gantian? Paman Shen, General Manager, teman sekamar saya masih menunggu di ruang VIP. Saya tidak akan mengganggu kalian yang sedang bernostalgia. Baik, pergilah. Habiskan waktu yang baik dengan rekan-rekan. Telepon saja kalau ada masalah. Dia akhirnya pergi juga. Bapak Cheng, kami sudah jelaskan dengan sangat jelas. Tanpa kasus yang matang, Yunding tidak akan memberikan kamar untuk eksperimen Anda. Cukup beri saya 3 kamar kosong selama 7 hari, konsumsi energi bisa turun minimal 18%. Anda menggunakan kontrol lokal, tidak mengunggah data tamu ke cloud. Hotel paling takut kebocoran privasi. Jadi semua model pembelajaran diselesaikan di tingkat kamar. Hanya saja biayanya lebih tinggi dari skema biasa, tidak ada yang mau mendengar penjelasan saya. Pecah biaya menjadi siklus pemulihan 3 tahun, tambahkan tes operasi tanpa jaringan. Kirim ke email ini, akan ada yang serius membacanya. Anda dari Departemen Pembelian Yunding, keamanan shift malam. Menurut kalian, dia sebenarnya berasal dari mana? Apakah dia memiliki latar belakang seperti yang kau pikirkan? Sebenarnya tidak penting. Yang penting, teman ini, pasti tidak sederhana. Ah, Zhou Ge kembali, cepat sini, suhu kolam ini luar biasa. Dasar kau gila, gaya rambut yang baru saja kukerjakan hancur semua karena ulahmu. Bapak Gu, maaf mengganggu. Ketua Shen sudah memberitahu langsung sebelumnya. Ini adalah kartu keanggotaan berlian tingkat tertinggi yang dibuat dan diaktifkan sementara untuk Anda. Kedepannya, Anda tidak perlu reservasi untuk datang ke sini. Kapanpun, cukup tunjukkan kartu ini, kami akan menyediakan penerimaan dengan standar tertinggi. Mengerti? Sampaikan terima kasih saya pada Paman Shen. Material kristal yang transparan, dikirim langsung oleh manajer. Kartu ini dan milik Qin Yao jelas bukan dari tingkat yang sama. Seberapa dalam sih? Kartu keanggotaan kristal transparan itu, sebenarnya apa sih? Keanggotaan Qin Crystal membutuhkan rekomendasi bersama dari 2 anggota Qin Crystal, dengan ambang batas aset bersih 5 miliar. Sedangkan keanggotaan Black Crystal memerlukan rekomendasi bersama 3 anggota Black Crystal, dengan batas bawah aset bersih keluarga atau individu 10 miliar. Lalu keanggotaan Diamond. Kartu Diamond adalah bukti keistimewaan tertinggi klub kami,
dimiliki oleh tidak lebih dari 10 orang. Tidak menerima aplikasi eksternal atau batasan bentuk apapun. Hanya bisa diberikan melalui otorisasi khusus dari manajemen klub atau sedikit pemegang saham inti, sebagai undangan terarah. Setiap kartu adalah barang yang tidak dijual. Lao Zhou, hubungi pusat keanggotaan Hidden Bread di pinggiran barat Jiangcheng. Siapkan bukti aset atas nama keluarga, buatkan kartu keanggotaan di sini. Tidak perlu. Spesifikasinya tidak perlu terlalu dikejar tinggi, cukup buatkan kartu Black Crystal saja. Aset 10 miliar, setidaknya bisa membuatku berdiri lebih dekat dengan Gu Chenzu. Gu Chenzu, kekuatan finansial dan jaringan keluarga Pei juga tidak lemah. Aku tidak kuat lagi. Rasanya detak jantungku sekarang 180. Nenek di surga sudah melambaikan tangan padaku. Tapi jujur saja, tren esports di tempat ini keren banget. Refresh ratenya, sensasi mengetik keyboard mekaniknya, aku rasa lisinku semalam langsung disuntik jiwa. Tempat ini cukup bagus. Kalau memungkinkan, bisa sering datang untuk berendam air panas. Baik. Tolong, minta bill. Halo Bapak Qin, konsumsi Anda kali ini mencakup paket pribadi eksklusif, biaya perpanjangan penggunaan suite esport, dan makanan minuman tambahan. Total jumlah konsumsi kumulatif Anda adalah 58,000 yuan tepat. Gesek ini, coba lagi. Jangan-jangan mesin kalian bermasalah. Cepat, kami buru-buru kembali ke hotel. Maaf Bapak Qin, sistem menunjukkan kartu keanggotaan Anda ini sudah dibekukan. Tidak mungkin. Kartu ini masih baik-baik saja kemarin saat datang. Apa kalian keliru? Coba mesin lain, gesek lagi. Bapak Qin, sistem memang menunjukkan status pembekuan. Menurut peraturan klub, yang bisa membekukan kartu keanggotaan emas ini selain manajemen tertinggi hanyalah pemilik kartu sendiri, Bapak Qin Jianye. Saran saya, langsung hubungi pemilik kartu untuk konfirmasi. Kau memaki anak sulungku bajingan kecil, berarti aku. Saya punya keanggotaan, saya yang bayar. Baik, Pak. Soal tadi di depan, makasih ya. Hari ini aku berhutang budak padamu. Nanti aku transfer uangnya. Antar teman sekamar, tidak usah sungkan. Kartunya memang baru dibuat, sekalian saja. Baik, aku tidak akan basa-basi dengan kalian. Dayong, nanti kamu naik mobilnya kembali ke hotel. Yang Master Qin, tidak ajak aku jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Ayah dan ibuku tadi di telepon bertengkar hampir sampai atap rumah terbang. Kalau aku tidak cepat-cepat pulang melerai, harta keluarga kami hari ini bisa hancur berantakan. Wah, itu masalah besar. Cepat pulang saja, Yang Master Qin. Yang Master Qin, kamu yang tenangkan dulu paman dan tante. Jangan sampai mereka benar-benar berkelahi sampai cedera. Aku ikut Lao Gu kembali ke hotel saja. Kamu nyetir pelan-pelan di jalan. Bapak Gu, mobil Anda sudah siap. Chen Gian, inilah hasil akhir yang kau berikan padaku. Setelah rombongan kembali ke hotel, forum internal muncul ratusan postingan mencari pemilik mobil misterius. Ayo naik, kembali ke hotel. Tempat duduk belakang mobil ini agak sempit. Kalian berdua siapa yang duduk di depan? Aku di belakang. Aku begadang semalam, dengan tubuhku ini langsung meringkuk di belakang untuk tidur sebentar. Duduk depan terlalu terang, mengganggu kualitas tidur siangku. Baik, begitu saja. Lumayan, cukup memberikan rasa aman. Selain tempat duduk belakang yang benar-benar sempit, kedap suaranya memang tidak bisa diragukan. Tidur siangku kali ini nyenyak sekali. Lao Gu cepat lihat, aku benar-benar mau ketawa terpingkal-pingkal karena orang-orang ini. Imajinasi orang-orang di Yunding Palace memang jauh lebih kaya dari yang kuduga. Membuat usahaku pura-pura jadi anak orang kaya jadi seperti badut. Dan kali ini, aku tidak berpura-pura lagi, seluruh hotel malah heboh sendiri. Ketika seseorang berhenti hidup dengan sengaja untuk dilihat orang lain malah semakin melihatmu sebagai sosok yang tak terjangkau. Untuk bagian inti seperti ini, semua daftar dan proses sudah ditetapkan dari awal. Ini hanya bagian tetap yang tidak ada hubungannya denganku, didengarkan lalu rapat bisa bubar.
Halo, tim keamanan. General Manager Jiang, Seng Heng bersedia mengambil alih kredit jatuh tempo Yunding sekaligus, juga menjamin gaji 3 bulan. Anda hanya perlu meyakinkan Dewan Direksi untuk menerima restrukturisasi. Atas dasar apa kau pikir aku akan menerima skema yang merendahkan seperti ini? Modal hanya akan berjalan sampai hari ini. Sebelum rapat Dewan Direksi besok, aku akan menaruh arus kas real dan daftar semua kreditur di atas meja. Tentu saja, siapapun yang ingin mengubah kendali akhir dengan cara apapun tidak akan berhasil. Sebelum lampu sorot menyala, Gu Chengzu tiba-tiba menyadari, rubah tua ini bersiap memanfaatkannya untuk menggertak seluruh grup. Kreditur anonim sudah menguasai 3 pemasok inti. Kalau dia membuka identitas, cukup untuk menggagalkan skema kami. Jadi harus mengadakan rapat Dewan Direksi darurat sebelum dia membuka identitas. Tapi tetap tidak membiarkan siapapun melihat perusahaan yang sebenarnya. Ini bukan pamer, ini pertaruhan. Kirim undangan ke Yunding. Besok pilih uang tunai, atau tenggelam bersama satu hotel. Siapa itu? Itu perwakilan karyawan baru itu. Tampangnya ganteng banget. Para manajer, para rekan, selamat pagi. Saya Gu Chengzu. Selama masa bergabung ini, topik yang paling sering saya dengar adalah diskusi tentang arah posisi software apa yang akan dipilih nanti. Siapa itu? Itu perwakilan karyawan baru itu. Tampangnya ganteng banget. Selamat pagi, para pimpinan dan rekan-rekan sekalian. Saya Gu Chengzu. Sejak saya bergabung, topik yang paling sering saya dengar adalah diskusi tentang arah karir perangkat lunak apa yang akan dipilih nanti. Banyak yang merasa, Hotel Bintang 5 adalah panggung terbaik untuk membungkus ulang identitas dan mencari nama. Di lingkaran ini, kalau kamu terlihat cukup cocok dan bisa bergaul, kamu sudah dianggap orang hebat. Tapi justru itulah hal yang paling tidak berarti. Lebih baik urus dulu hidupmu sendiri dengan baik. Kehebatan yang sesungguhnya, bukanlah tentang menunjukkan keunggulan dengan menginjak kepala orang lain. Melainkan belajar berdiri tegak dengan kaki sendiri terlebih dahulu, dan menunaikan tanggung jawab yang harus diemban. Terima kasih banyak. Wah, mulut Laugu ini kayak diisi mantra ya, pembicaraannya luar biasa banget. Nggak ada kata-kata bombastis sama sekali, tapi malah bikin darahku mendidih. Kalau aku yang tiba-tiba didorong naik panggung tanpa persiapan, nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu, bahkan naskah pun nggak pegang. Kalian perhatikan nggak? Karyawan pria dari tim pelatihan manajemen keamanan tadi. Dari naik panggung sampai selesai bicara, tangannya sama sekali nggak pegang apa-apa. Murni tanpa teks. Pengalaman menghadapi situasi kayak gini di lapangan, ternyata berguna juga ya. Terima kasih atas saring yang luar biasa dari Pak Gu. Selanjutnya, kita masuk ke sesi berikutnya. Hari ini aku iseng ngasih kejutan kecil buat Gu Chengzu. Daftar perwakilan karyawan baru kali ini, sebenarnya sudah ditentukan hotel dari awal. Tapi aku sengaja memerintahkan pimpinan terkait, untuk sengaja tidak memberitahu Gu Chengzu lebih awal. Bahkan catatan kecil pun gak dibawa, cuma butuh beberapa detik dari dia naik panggung. Semakin keras tepuk tangan, semakin jelas bagi Gu Chengzu apa tujuan Jiang Tingyu. Aku melakukan ini cuma ingin melihat, apakah dia bisa mengendalikan situasi saat menghadapi keadaan darurat. Jelas, dia tidak mengecewakanku. Hotel memang menghargai riwayat hidup, penilaian profesional, dan potensi posisi kalian. Tapi kami juga sama-sama menghargai penilaian, ekspresi, dan rasa proporsional kalian saat menghadapi masalah. Rapat besar karyawan baru grup hari ini sampai di sini. Saat kamu berbicara, kursi karyawan bertepuk tangan, kursi pemasok tidak. Perwakilan bank dari awal sampai akhir hanya melihat Jiang Tingwei. Di kursi direksi, ada 2 orang yang menerima telepon yang sama di tengah-tengah acara. Ada yang menggunakan pidatomu untuk menenangkan karyawan, ada juga yang menunggu kamu salah ucap satu kata saja. Karena dia menyebut namamu secara spontan di acara besar ribuan orang seperti itu. Berarti rubah tua ini paham betul di hatinya. Langkah ini meski mengangkat dirinya sendiri. Barusan di rapat besar aku nggak kasih tahu lebih dulu, nggak marah kan? Lumayanlah, cuma harus mikirin beberapa kalimat tambahan dadakan, yang penting nggak ada masalah. Anak ini, sifatnya ternyata cukup tenang. Tapi, waktu di pusat member Yingxi kamu manggil Sen Wanshan, Paman Sen, terus. Lancar banget panggilnya. Kok sekarang ke aku, sebut Paman Jiang, aja nggak mau. Paman Jiang, kan ini di hotel, saya takut melanggar aturan. Kita di belakang nggak pakai aturan-aturan itu. Mobil putihmu itu, hari ini bikin kegaduhan nggak kecil di hotel. Hotel punya pengelolaan ketat untuk keluar masuk kendaraan. Karyawan biasanya nggak diizinkan bawa mobil masuk keluar area hotel. Tapi, karena kamu memang punya kebutuhan transportasi sehari-hari, setiap kali dicek dan didata di pintu gerbang juga memang merepotkan. Nanti aku kasih tahu ke bagian keamanan hotel, biar nomor plat mobilmu langsung dimasukkan ke sistem. Kedepannya, mobilmu itu masuk keluar jalur karyawan hotel. Palangnya bakal buka otomatis, garasi juga bakal kasih kamu tempat parkir internal. Nggak usah repot-repot Paman Jiang, mobil itu terlalu mencolok, memang agak kurang nyaman. Saya berencana mau beli mobil lain yang lebih sederhana, lebih biasa aja.
Isyarat Shen Wanshan, teorema lapangan 5 sudut, kekuatan, plus pengendalian diri saat ini. Ini pasti keturunan inti keluarga ibu kota yang sudah akrab dengan modal dan aturan sejak kecil. Oke, sudah ditentukan. Karena kamu mau ganti mobil harian yang lebih sederhana, urusan ini kamu hubungi dia aja. Ini Kepala Luo dari bagian pengelolaan kendaraan logistik. Terima kasih Paman Jiang. Sudah, nggak ganggu istirahatmu. Masalah hari ini, anggap saja aku berhutang satu padamu. Lain kali kalau ada acara di hotel yang butuh kamu naik panggung jadi perwakilan, aku janji kasih tahu sehari sebelumnya. Lebih baik 2 hari sebelumnya, biar saya bisa hafal naskahnya lebih banyak. Kedepannya kalau benar-benar nemu hal yang susah ditangani di hotel, jangan muter-muter, langsung cari aku. Paham, Paman Jiang nggak usah antar. Lao Shen, mata kamu nggak menua juga ya buat ngevaluasi orang. Apa, sudah ketemu, memang orang yang berbakat. Para pemasok ini memang kita yang telat bayar, tapi Seng Heng Capital bersedia membayar sebagian tagihan mereka di muka, dengan syarat hak piutangnya diprioritaskan untuk dialihkan. Artinya, mereka bukan menunggu Yunding bermasalah. Mereka justru aktif membuat masalah terjadi lebih cepat. Aku perlu tahu berapa banyak piutang yang sebenarnya dia kendalikan. Juga perlu tahu direksi mana saja yang disuap Seng Heng Capital. Kalau kreditur anonim gak mau membuka identitas, maka urus dulu pembukuan Yunding sendiri sampai jelas. Bohong. Soal kejadian di pusat member Yingxi kemarin, makasih ya. Kalau bukan kamu yang turun tangan, muka aku udah jatuh ke tanah. Hutang budi ini aku ingat. Aku Qin Yao gak pura-pura bodoh, juga gak mau ngelunas. Jangan buru-buru nolak dulu. Hal kecil aja kok, antara teman gak perlu serius-serius amat. Awalnya aku mau transfer langsung uang bayar tagihan itu ke kamu. Tapi aku mikir, kamu punya kartu hitam saja, pasti gak mau terima transfer uang. Jadi aku tanya ayahku, katanya transfer uang terlalu biasa, ngasih barang ini paling pas. Siapapun di dunia ini yang lihat, pasti suka. Wah, gaya kamu keren banget. Siapa sih di dunia ini yang gak suka emas, pegang di tangan lebih tenang daripada pasir. Benar-benar barang keras yang solid. Oke, kalau gitu aku terima. Ngomong-ngomong, dengar-dengar di tempat parkir asrama karyawan ada Bentley putih parkir. Forum karyawan pada heboh semua. Itu punya siapa lagi? Punya si Zhou dong. Cuma mobil bekas buat sehari-hari aja, biar praktis. Ini mobil bekas buat sehari-hari, Bentley ratusan juta dipakai kayak sepeda butut. Latar belakang keluarga kayak apa sih yang bisa kayak gini? Awalnya kira masuk asrama karyawan biasa itu kayak serangan dimensi lebih tinggi. Malah, nyemplung ke sarang monster. Kamu sekarang terkenal banget, Zhou, katanya di grup ada yang live streaming langsung di samping mobilmu. Di kehidupan sebelumnya, aku paling mendambakan perhatian seperti ini. Qin Yao, aku mau minta bantuanmu. Bantuan apa? Katakan dulu. Tolong keluarkan mobil Bentley itu dari hotel. Mobil itu terlalu mencolok, setiap hari diawasi orang cuma cari masalah saja. Aku benci hal yang ribet, kenapa nggak minta Pei Jinyan, dia kan juga punya SIM. Sebenarnya, statusmu sebagai anak orang kaya memang. Pei Jinyan malas ribet. Kamu orang sini, lebih hafal jalanan. Lebih cocok serahkan ke kamu, dan pindah mobil cuma setengah cerita. Aku udah pesan mobil baru dari dulu, harus urus plat di Samsat. Oke, urusan ini serahkan ke aku. Aku tunggu di persimpangan jalan belakang. Mau nyetir Bentley ratusan juta, masa berpakaian asal-asalan? Itu bukan rendah hati, itu penghinaan buat mobilnya. Qin Yao, akhir pekan gini kok ke area parkir. Mau urusan keluar sedikit? Jangan-jangan, Bentley putih yang parkir di dalam itu punyamu. Kalau bilang punya sendiri, nggak boleh, ngakuin mobil mewah teman sekamar di depan langsung jatuh gengsi. Kalau bilang bukan juga nggak bisa, sekali sebut nama Gu Chensu sama aja jual teman. Aku ngerti. Kamu sibuk dulu dah. Kami balik dulu. Sepertinya keadaan mulai bergerak ke arah yang nggak benar. Nggak ada waktu mikir panjang, yang penting mobilnya keluar dari hotel dulu. Respons kontrol putaran kamar pengawas terlambat 4 detik. Aku udah nemuin masalah firmware-nya. Sesuai kontrak, tes ini bisa dinilai belum sepenuhnya lulus. Kebanyakan startup di pasar bakal masukin 4 detik itu ke dalam toleransi kesalahan. Tapi kamu sengaja taruh di halaman pertama. Yunding sekarang belum mau beli, dan aku juga nggak punya klien besar lain. Kamu investasi ke teknologinya, atau ke masa depan tertentu yang kamu tahu. Aku cuma tahu hotel bintang 5 lambat laun bakal peduli sama konsumsi energi, privasi, dan keamanan offline sekaligus. Soal kamu bisa jadi perusahaan terbesar atau enggak, tergantung kamu bisa perbaiki setiap 4 detik itu. Kamu kerja jadi satpam di hotel, tapi udah investasi ke logistik dan teknologi kamar. Kamu anggap ini tempat kerja atau peta industri masa depan? Dua-duanya. Hal yang dilihat saat shift malam, orang yang duduk di kantor direktur siang hari belum tentu nggak lihat. Dibandingkan dengan 718 yang selalu coba stimulasi saraf dengan kebisingan. Ini benar-benar dua makhluk ekstrim yang berbeda.
Perasaan diperhatikan semua karyawan hotel kayak patung ini. Kekuatan menekan karena berada di pusat perhatian sosial ini, memang nikmat. Tapi, seberapa tinggi pun aku berdiri sekarang. Pijakan di bawah kakiku ini bukan milikku sendiri. Untungnya nggak ada yang berani live streaming terang-terangan, jadi urusan belum sampai kacau balau. Maaf lama nunggu, nggak apa-apa, aku juga baru keluar sebentar. Mobil barumu itu belinya kapan? Baru pagi tadi merasa Bentley terlalu mencolok dan bikin masalah. Baru beli, nggak lama mobil baru udah siap diurus platnya. Kecepatan dan ketegasan menghadapi masalah hidup ini, cepat banget sampai bikin merinding. Parkirin Bentley di asrama karyawan, udah jauh melenceng dari niat awal aku hidup kembali. Aku butuh mobil baru yang cocok buat sehari-hari, cocok buat area hotel. Mobil murah buat jalan-jalan gak nyaman, merek mewah biasa kurang kalem. Mobil mewah top cuma bakal ulang bencana. Yang aku butuhkan bukan label yang kelihatan mahal, tapi alat yang benar-benar cocok sama ritme hidupku sekarang. Paman Sen, aku mau ganti mobil. Mau yang kayak gimana? Kalem, nyetirnya nyaman, duduknya juga nyaman. Oke, aku yang urus. Kamu 1 jam lagi ke Samsat aja, sisanya nggak usah dipikirin. Bentley terlalu mencolok, paling cuma turun kelas ke BMA varian top buat jalan-jalan. Hari ini, aku nggak cuma berhasil keluarin Bentley yang mencolok dari hotel, tapi juga ikut terlibat dalam proses ganti mobil. Di depan Gu Chenzu, aku akhirnya bukan lagi si bocah manja yang kekanakan. Tapi orang yang benar-benar bisa urus masalah. Kalau dipikir-pikir, kejadian nyusup ke pusat member kemarin, malah bikin hubungan kita berdua maju pesat. Pak Gu, salam kenal. Aku asisten ketua Sen, panggil Afeng aja. Seperti pesan ketua, mobil ini bentuknya cukup biasa. Diparkir di area hotel pasti nggak bakal menarik perhatian, sangat kalem. Seluruh mobil udah dipasang peredam suara lapis ganda kualitas terbaik, nyetirnya pasti halus dan senyap. Nanti aku transfer duit mobil ke rekening Paman Sen, kamu bilang aja jujur ke beliau. Mengerti, akan saya sampaikan ke ketua sesuai fakta. Tolong mobil putih itu dibalikin ke garasi sumber pemurnian, kuncinya kasih ke properti manajer aja. Baik. Benda ini harganya 235 juta. Ini mobil sehari-hari yang dia pakai ganti supercharnya. Pak, tolong kunci mobilnya diserahkan ke saya. Kamu beli mobil bisnis patungan puluhan juta. Lupa, Qin Yao sekarang belum kenal mobil varian top ini. Ini penyamaran sempurna yang dikasih langit. Huruf di bawah logo mewah, ini versi kaisar dari mobil mewah impor varian top, mobil mewah Pro Max. Udah deh jangan debat, urus dulu prosedurnya. Selera Gu Chenzu, BMA puluhan juta kan lebih bagus dari ini. Mobil yang dibeli Gu Chenzu meski seleranya dipertanyakan, tapi energi di belakangnya pasti sangat kuat. Qin Yao, kamu yang pilihkan ya? Aku, iya, cuma satu syarat, jangan pilih nomor plat yang ada angka 6 atau 8. Semakin kalem dan biasa semakin bagus. Laugu kamu kebanyakan mikir deh, kita kan sistem acak pilih 10, cuma bisa pencet mulai dan berhenti sekali. Pengen sengaja pilih plat cantik angka 6 atau 8, peluangnya lebih kecil dari menang lotre. Mayoritas cuma nomor acak-acakan jelek. Tenang aja, aku tutup mata juga bisa pilih nomor yang biasa banget sampai susah dicari. Lihat ya. Otak jadi blank. Tadi kan aku udah tekankan. Ini sistem yang maksa kasih. Lebih enak yang 6 agak banyak biar nggak terlalu norak, atau campur dikit biar agak kalem. Di deretan tadi nggak ada nomor itu, artinya pihak atas udah aturin sendiri dari awal. Kok kamu pilih yang semencolok ini? Capek, hancur aja dah. Kamu investigasi lebih cepat dari bagian administrasi hotel. Soalnya mereka duluan berasumsi kamu orang dari keluarga tertentu, baru cari bukti. Aku lihat faktanya dulu. Faktanya kasih tahu apa? Kamu datang ke hotel sebelum masa kredit habis, duluan kenal pintu masuk supplier dan rute logistik, terus sembunyikan dana asli. Kamu bukan coba hidup biasa, kamu nunggu Yunding muncul dengan harga tertentu. Aku nggak tanya kamu mau beli apa, tapi kalau hotel beneran ada masalah, jangan anggap orang di 804 sebagai rekan biasa yang perlu dibodohi. Kalau sampai harus memilih, aku bakal kasih tahu risikonya ke kalian duluan. Dia pakai jaringan koneksi sakti apa sih? Bisa bikin seluruh kantor Samsat Jiangcheng ketakutan kayak gini. Langsung kasih lampu hijau buat dia. Mereka yang merasa bisa membaca dirinya, itu benar-benar lelucon. Pelat nomor istimewa Jiang A0006, yang biasanya bikin para bos di kota Jiang merinding, ternyata dengan santainya dipasang di mobil seorang anak muda yang baru saja mulai kerja. Mobil hitam ini memang terkesan sederhana, tapi nanti di hotel harus diatur bagaimana ya? Harus cari cara yang tepat, biar hidupnya nyaman, tapi juga bisa meminimalisir perhatian berlebihan yang mungkin dia bawa. Tolong, belok kanan depan, lalu berhenti.
Kepala Bagian Luo, saya Gu Chenzu. Manajer Jiang pagi tadi bilang saya bisa menghubungi Anda kalau ada keperluan. Oh, rekan Gu. Iya, manajer sudah kasih tahu. Ada yang bisa saya bantu. Saya baru ganti mobil, mau mendaftarkan informasi dan minta izin parkir jangka panjang untuk area hotel. Baik, rekan Gu. Silakan sebutkan jenis mobil dan nomor polisinya, saya akan langsung input izinnya di sistem. Volkswagen Huiteng. Huiteng, rekan Gu, ini model baru Volkswagen ya? Cuma mobil sedan Volkswagen biasa. Oh, baik, Volkswagen. Nomor polisinya adalah Bos Zhou, perintah terakhir dari kreditur anonim ini, waktunya cuma selisih 4 menit dari mobil ini masuk ke Yunding. Kita selama ini cari lawan di lantai atas, tapi ternyata dia mungkin setiap hari lewat jalur karyawan. Perlu langsung menghubungi Gu Chenzu. Tidak, kirim dulu pemberitahuan ke Dewan Direksi Ding. Kreditur yang sebenarnya pasti akan muncul sendiri kalau dia ingin menyelamatkan Yunding. Saya ingin lihat sendiri, seorang satpam malam apa haknya bersaing dengan Seng Hun Capital untuk sebuah hotel bintang 5. Nomor polisinya adalah Jiang A0006. Rekan Gu, nomor polisi yang Anda sebutkan tadi. Jiang A4016, betul. Baik, rekan Gu. Saya paham. Informasi kendaraan Anda akan segera saya masukkan ke sistem izin akses tertinggi. 1 menit lagi, mobil ini bisa lewat 24 jam tanpa hambatan di area perumahan karyawan, area kantor, dan jalur internal. Rekan Gu, biasanya mobil Anda di hotel mau parkir di posisi mana? Yang dekat dengan pusat pelatihan keamanan dan gedung utama saja, jangan yang ribet. Tenang saja. Manajer Jiang khusus berpesan, saya sudah siapkan tempat parkir tetap yang paling nyaman untuk Anda di basement gedung administrasi. Semua tebakan saya tentang dia selama ini ternyata masih terlalu hati-hati, terlalu naif. Bos, lagi hoki nih, boleh nitip naik gak? Kepala Bagian Luo, masih ditelepon. Masih. Rekan Gu, ada yang perlu lagi. Kalau tidak keberatan, tolong buatkan izin parkir jangka panjang untuk satu teman sekamar saya juga. Bisa, rekan Gu. Nomor polisinya. Jiang ANB 945. Baik, Jiang ANB 945. Semua sudah saya catat, akan langsung saya input ke sistem bersama. Baik, terima kasih atas bantuannya, Kepala Bagian Luo. Dia bahkan tidak bertanya kenapa, langsung saja menguruskan semuanya untukku. Kepala Bagian Luo, ada apa? Manajer, Gu Chenzu menghubungi saya. Sesuai pesan Anda, saya sudah buka izin akses tertinggi untuk mobil Volkswagen Huiteng-nya dan mobil teman sekamarnya. Sudah beres saja. Selain itu, tempat parkir khusus nomor 1 Anda di basement gedung administrasi juga sudah saya kosongkan untuknya. Manajer, begini. Rekan Gu telepon, bilang dia ganti mobil Volkswagen Huiteng, nomor polisinya Jiang A0006. Apa? Manajer, izinkan saya jelaskan. Saya benar-benar dengar nomor polisi itu. Karena Anda pesan untuk mempermudah, saya pikir pemilik plat nomor seperti itu pasti bukan karyawan biasa. Jadi saya ambil inisiatif kasihkan tempat parkir nomor 1 juga. Teruskan saja sesuai pengaturan itu. Untuk semua urusan kendaraan Gu Chenzu di area hotel ke depannya, perlakukan dengan standar tertinggi. Ting Yu, di antara karyawan baru angkatan ini ada anak muda dari Jingcheng, dia tidak biasa. Saya ingatkan sekali saja, jangan anggap dia karyawan baru biasa. Pesan khusus dari Shen Wanshan, sikap tenang dari pusat anggota Yingxi, dan pidato spontan yang hampir sempurna pagi tadi. Belum sampai 3 jam sejak kejadian tak terduga itu, sebuah mobil keluarga yang tidak biasa, sebuah plat nomor yang spesial. Kupikir di lingkungan yang kukenal ini, aku sudah memberi isyarat halus, sudah membuat pengaturan yang kupikir tepat. Tapi orang yang benar-benar punya latar belakang, mereka tidak akan pernah bentrok denganmu secara terang-terangan. Mereka hanya akan menunjukkan kekuatan mereka dengan cara yang sangat sopan, sangat tenang. Becuan, bukan kami tidak punya hati. 3 bulan gaji, kalau ditunda lagi, keluarga di rumah benar-benar tidak sanggup. Besok akan saya bayar 1 bulan dulu. Kalau masih kurang, mobil saya juga akan saya jual. Tuan tanah siang tadi datang lagi minta sewa. Pemasok juga bilang tidak akan kirim daging rusa segar lagi. Bisa kurangi menu, bisa tutup setengah hari. Tapi tidak boleh menyajikan bahan sisa 3 tahun untuk tamu. King Lu Ban Kuet kalau sampai tidak bisa pertahankan hidangan terakhirnya, tidak pantas buka lagi. Lao Jiang, ada masalah apa? 3 jam lalu kan baru telepon. Saya akan cari tahu, plat nomor ini dari tangan dewa mana sih keluarannya. Ah, terserahlah. Yang penting sekarang pakai plat itu, Porsche 718 saya bisa dapat izin parkir jangka panjang. Nanti masuk hotel gak perlu daftar, gak perlu jelasin, gak perlu parkir di luar hotel, apalagi lihat muka satpam. Sopan banget. Terlalu sopan. Posisinya memang nyaman, aku coba lihat. Lao Jiang, tempat parkir ini dekat banget sama lift, ruangnya juga luas.
Nanti parkir di sini bakal praktis banget. Bagus bener, tempat parkir ini emang bagus. Stok segar saya tidak bisa dikurangi lagi. Stok yang ini saya kasih setengah harga, kamu pakai dulu buat tahan acara banquet. Daging ini sudah dibekukan 3 kali, seratnya sudah rusak semua. Direbus kuah bening langsung amis, tidak bisa dipakai. Kamu gaji karyawan saja sudah tidak bisa bayar. Justru karena hanya tinggal nama baik, jadi lebih tidak boleh dijual. Besok saya akan negosiasi pendanaan terakhir kalinya. Kalau saya tidak kembali, buku menu ini jangan dijual. Serahkan saja ke orang yang benar-benar mau mempertahankan karyawan dan koki di sini. Kamu bisa main gak sih? Aduh, kesel. Mati lagi kamu. Ayo sini, lanjutin. Kita lihat siapa yang duluan mental. Sudah pulang. Hai, sudah pulang. Dia kenapa ya? Baru keluar sebentar, pulang-pulang kayak kena guna-guna. Sudah pulang ya, aku main game dulu. Di game tadi si brengsek itu terlalu sok, harus aku balas dendam. Ultimate skillmu itu ditabung buat bikin pangsit tahun baru di rumah ya, cepat dipakai. $235 juta, langsung ditransfer, tanpa jeda. Bos ini beli apa lagi ya? Paman Sen, Chenzu, tidak ganggu istirahatmu kan? Tidak, baru sampai asrama karyawan. Tadinya mau telepon Anda. Mobilnya enak dikendarai. Enak. Mobilnya sudah beres urusan platnya, baru saja saya bawa kembali ke hotel. Soal pembayaran mobil 235 juta itu, saya sudah lihat. Bos, kondisi keuangan restoran ini memang buruk. Tapi masalahnya bukan pada masakannya, melainkan pada irama ekspansi dan manajemen kas yang benar-benar kacau. Di kehidupan sebelumnya, di peta kuliner nasional, yang paling sulit ditiru bukanlah hidangan andalannya, melainkan pengelolaan utang rantai pasokannya dan standarisasi menu yang tepat. Urus semua tunggakan gaji, sewa, dan utang ke pemasok dulu. Jangan hubungi mereka, dan jangan sampai Senghun Capital tahu kita sedang mengincar restoran ini. Kali ini memang harus berterima kasih pada Paman Sen. Pengaturannya sangat baik, semua permintaan saya dipenuhi. Mobilnya nyaman dan senyap, cocok untuk sehari-hari. Terutama urusan plat, Anda atur dengan sangat lancar, tidak buang waktu sama sekali, sangat mulus. Diatur dengan sangat lancar, sangat mulus. Volkswagen Huiteng itu memang pilihan saya. Tapi plat nomor 06 yang melambangkan hak istimewa mutlak itu, sama sekali bukan urusan saya. Mengurus plat nomor 000006 itu pasti butuh tenaga ekstra. Teleponnya ini cuma ucapan terima kasih biasa, atau dia sedang memberi sinyal halus padaku. Kalau mobilnya cocok ya bagus. Urusan administrasi, keluarga sendiri yang urus, tidak merepotkanmu kan, terutama plat nomor itu. Tidak merepotkan, plat nomor ini memang sangat spesial. Soal mobil dan plat ini saya ingat baik-baik. Nanti kalau ada kesempatan, hutang budi ini pasti saya balas. Dia sedang memberitahu aku. Ini bukan ucapan terima kasih. Dia jelas-jelas bilang, dia tahu bukan aku yang mengurus, dan dia anggap aksi keluarga di belakangnya ini sebagai hadiah untukku. Xiao Zhou, beberapa hal kita sama-sama paham, tidak perlu dijelaskan terlalu gamblang, setuju. Anda benar. Hal ini tidak perlu disebarluaskan lagi, lebih baik rendah diri. Anggap saja plat nomor itu didapat melalui proses normal. Xiao Zhou, kamu tenang saja. Semua yang kamu bilang tadi sudah saya pahami. Saya tahu harus berkata dan berbuat apa. Hal kecil seperti ini pasti tidak akan jadi masalah di tangan saya. Kamu kerjakan saja pekerjaanmu di hotel dengan tenang. Kalau begitu, merepotkan Paman Sen. Kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan berkunjung. Baik, sepakat. Kalau hanya beli asetnya, 500 juta sudah cukup. Tapi untuk menutup gaji, sewa, rantai pasok, dan buka kembali restoran, setidaknya butuh 1.200.000.000 juta. Saya tidak mau cangkang kosong. Karyawan, tim koki, dan Tang Baicuan sendiri, tidak boleh ada yang terpisah. Kalau begitu tidak bisa negosiasi sebagai akuisisi kebangkrutan. Harus dinegosiasikan sebagai kemitraan. Siapkan dulu surat minat investasinya. Sebelum ketemu, jangan ada transfer atau keputusan. Tapi begitu tanda tangan, gaji semua orang langsung cair hari itu juga. Bro, besok kan udah mulai pelatihan resmi. Malam ini harus kita rayakan nih. Dari masuk kerja sampai sekarang, kita di asrama karyawan belum pernah minum-minum bareng. Gue yang traktir, jangan rebutan ya. Meski gue agak pas-pasan, tapi traktir kalian makan sate kambing dan minum bir, itu masih sanggup lah. Udah deh lu. Uang saku lu itu mending ditabung buat makan nasi iga 2 kali lagi di kantin karyawan. Ini bukan urusan lu buat sok-sokan. Biar gue aja. Jangan, waktu itu di lobi spa, lu langsung gesek 58.000 tanpa kedip mata. Kalau hari ini biaya makan lagi lu yang keluarin, muka gue nggak bakal ada tempatnya lagi di asrama karyawan. Iya nih, Pei Jinyan, udah deh, jangan pamer kekuatan lu. Kalau gitu, gue yang traktir aja. Wah, mantap. Loh, kok nggak sesuai prosedur normal? Biasanya kan kalian harus basa-basi dulu, terus usul patungan. Masa sih sama, lu sembunyi-sembunyi banget. Traktir kita makan buat nutup mulut kita, itu sah-sah aja. Lihat aja kelakuan lu selama ini.
Mobil mewah ratusan juta, lu bilang itu cuma mobil bekas buat sehari-hari. Plat nomor Jiang A54321, seantero hotel pada cari-cari lu di forum. Lu duduk di asrama karyawan, chat aja nggak dibales. Terus rapat karyawan baru grup hari ini, lu jadi perwakilan karyawan baru. Manajer umum Puncak Yunding aja bercanda sama lu di depan ribuan orang. Lu malah bisa minum teh di ruangannya. Sekeren ini lu, tapi sebelumnya nggak ada kabar angin sama sekali. Kalau kita basa-basi sama lu soal makan malam ini, berarti kita nggak menghargai diri sendiri. Oke, ayo kita makan sate. Kita minum bir juga. Gas. Lagi-lagi tempat yang bau asapnya menyengat. Wakakak. Baru selesai 2 hari kerja, capek nggak? Makan di kantin karyawan bisa kebiasa, om kesayangan kirim barang dari kampung halaman. Nggak capek, makanannya oke, bisa kenyang. Nggak ada yang nakal, teman-teman tim juga baik semua. Kirim apa, om? Makanan dari ibu gue aja belum habis. Makanan dari ibumu itu mah biasa aja. Gue kirimin kamu pantat rusa dan tanduk rusa. Plus 2 botol anggur darah rusa buatan sendiri. Tanduk rusa jangan sembarangan dimakan, itu panas banget. Sedikit-sedikit aja. Anggur darah rusa itu barang spesial dari om buat kamu, simpan baik-baik. Oh iya, kamu bilang teman-teman asrama baik sama kamu kan? Bawa barang-barang ini, bagi-bagi ke mereka. Merantau gini, orang baik ke kamu, jangan pelit. Jangan cuma kamu sendiri yang nikmatin. Oke, om. Sebentar gue bagiin ke mereka. Satu lagi, dengar baik-baik. Kamu masih muda, anggur darah rusa itu jangan sering-sering diminum. Apalagi abis minum, jangan sok jagoan gegara panasnya itu. Kalau gue tahu kamu berbuat macam-macam di luar, gue lepasin rusa seruduk kamu. Dengar nggak? Dengar, om. Gue nggak minum, pasti nggak macam-macam. Jangan lepasin rusa, ya. Udah, sana ambil paketnya. WKWKWKWK. Dayong, om kamu baik banget ya. Kirim makanan sebanyak ini dari jauh-jauh, masih ingat bagi-bagi ke kita. Gue ingat waktu baru masuk kerja, kamu bilang om kamu naik gunung cari kacang pinus liar buat kamu. Sayang banget dia sama kamu. Kok sekarang terima telepon aja ketakutan gitu? Yang cari kacang pinus itu paman kedua gue. Yang telepon barusan itu om kesayangan gue. Om gue itu ternak rusa Sika. Om gue itu jahat. Kalian pikir gue mau takut sama dia? Waktu kecil gue suka banget sama binatang. Suatu musim panas, gue tiap hari main ke peternakan rusa Sika om gue. Waktu itu gue masih bocah, iseng aja. Hari ini cabut bulu rusa, besok rebut makanan anak rusa. Nggak ada kerjaan malah gangguin kawanan rusa pakai ranting. Terus suatu hari gue maksa mau naik rusa jantan. Om gue langsung naik darah. Nggak banyak bicara, dia buka pagar rusa jantan dewasa yang paling galak. Gue terbang 2 meter, 2 meter. Gue nangkring di tanah, pantat sakit sebulan penuh. Tidur cuma bisa telungkup. Gue nangis meraung-raung. Om gue hisap rokok, nunjuk-nunjuk gue bilang, laki-laki gede di seruduk rusa, memalukan banget. Sejak itu, lihat rusa aja gue udah lemes. Yang paling serem, om gue sejak itu selalu nakutin gue pakai itu. Nggak ngerjain PR, berbuat onar, bahkan pulang kampung nggak ngasih tahu dia duluan. Dia ancam mau lepasin rusa seruduk gue. Udah. Kalian ketawa-ketawa cukup belum? Sebentar ambil paket, kalian ikut gue semua. Ayo, ambil dulu trauma fisik lu. Abis itu langsung kita makan-makan. Bos, ambil paket. Nomor belakang 9188, nama Luo Dayong. Luo Dayong ya, yang jumbo itu punya kamu. Dayong, jangan-jangan om kamu kirim 1 ekor rusa utuh. Nggak, masa sih? Paket ini 253 kg. Kalau nggak masalah, cepat angkat. Tempatnya kebanyakan. 253 kg. Gue nggak percaya. Hari ini gue harus lihat isinya apa. Ini semuanya daging. Kata om gue ada tanduk rusa dan anggur darah rusa juga, di paling bawah. Aduh, dia lihat gue. Dayong, om kamu emang jagoan. Mayat utuh pun dikirim. Barang-barangnya di bawah. Om gue beneran bunuh seekor rusa. Kirim dagingnya aja udah cukup, dia malah taruh kepala pas di tengah. Ini pasti peringatan buat gue. Gimana nih? Kulkas aja nggak ada. Disimpan semalaman bisa busuk dan kembung. Jangan sampai dibawa ke asrama karyawan. Kalau busuk di lantai 5, nanti pintu aja susah dimasukin. Makan sate malam ini dibatalkan dulu. Gue tahu ada restoran khusus masak daging rusa. Kita bisa bawa kotak ini langsung ke sana, minta dapur bantu olah dan simpan di cold storage. Mau makan kapan aja, tinggal minta mereka masakin. Ide bagus, Bang Zhou, lu lagi-lagi nyelamatin nyawa gue. Ya udah, cepat-cepat sebelum es batu cair, kita singkirkan masalah ini. Ayo. Masing-masing pegang satu sudut bawah. Mobil di sudut bawah, bener. Bang, ke Yunding King Luyan Chinese Restaurant. Sayang, yakin di sini, kamu aja nggak ada. Belum pernah dengar juga. Iya nih, Bang Zhou.
Kalau dimasak sama koki yang gak jago, gue bakal sakit hati banget. Wajar kalian belum pernah dengar. Sekarang baru buka, namanya belum terkenal. Tapi dalam ingatan gue, restoran Yunding King Luyan ini akan muncul dengan gaya Beijing yang elegan. Di kehidupan sebelumnya, autobiografinya gue baca sampai lecek, tapi cuma bisa mencium aromanya aja nggak boleh. Sekarang hidup kembali, harus diserahkan ke ahlinya yang sesungguhnya, baru namanya memanfaatkan dengan baik. Nggak usah peduliin terkenal atau enggak. Pemilik tempat ini ahli beneran soal daging rusa. Serahkan ke dia, pasti lebih terpercaya daripada ditaruh di dapur hotel bintang 5 manapun. Ayo angkat. 1, 2, 3, angkat. Lao Guo, sebenarnya hubungan lu sama pemilik restoran ini gimana? Tengah malam gini bawa kita kirim daging rusa, bawa dokumen setebal ini pula. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Lu yakin dia bisa ngolah barang ini? Gue udah lihat banyak orang bilang punya prinsip saat mereka di puncak. Yang susah itu saat rekening cuma tinggal beberapa ratus ribu, karyawan ngepung minta gaji, tapi tetap gak mau nipu pelanggan. Lu bukan cuma mau ngirim barang, lu mau pilih partner. Daging rusa cuma batu loncatan. Malam ini yang mau dilihat sebenarnya, dalam keadaan terjepit, apa yang masih tersisa dari dia. Selamat malam, tuan-tuan. Ada reservasi. Nggak ada reservasi. Gue mau ketemu pemiliknya. Silakan tuan-tuan ikut saya. Mohon ditunggu sebentar, tamu terhormat. Saya akan panggil pemiliknya. Wah, sepi banget. Gue kira masuk rumah teh high class. Meja kursinya kelihatan mahal. Duduknya nyaman banget, tempatnya emang bagus. Berani buka restoran di sini, hostess aja nggak ada. Cuma ngandelin suasana dan aturan. Kalau nggak punya standar dan keyakinan beneran, pemiliknya pasti nggak berani kayak gini. Memang, pandangan raja restoran masa depan beda sama orang biasa. Bos, cepat bangun, ada pelanggan. Daging rusanya harus dimasak empuk. Jangan ganggu gue. Lihat deh restoran bobrok ini. Pabrik seluas 1000 meter lebih, sekarang cuma kita berdua yang bertahan. Setiap hari gue harus bersih-bersih, jadi pelayan, sekaligus hostess. Gaji yang lu janjin aja nggak bisa dibayar, cuma tidur mulu. Kalau nggak kerja, besok gue bongkar pintunya buat dijual besi tua. Pelanggan, cari gue khusus, jangan-jangan ada bos yang ngerti, pelanggannya di ruangan mana. Ruang gaya lantai 2. Ganti baju dong. Masih pakai seragam koki yang belepotan minyak. Bos, gue datang. Kok cuma beberapa karyawan hotel? Akhirnya ketemu juga, Tang Baichuan, yang 3 tahun lagi akan kuasai peta kuliner nasional. Sekarang dia cuma pemilik sekaligus koki utama restoran yang terlilit utang dan hampir bangkrut. Kerajaan kulinermu, bagianku. Gue bukan mau beli restoran yang hampir bangkrut. Gue mau beli malam ini, saat calon orang terkaya lagi paling miskin, dan paling butuh dipercaya. Tuan Gu, penyelesaian utang bat pertama rantai pasok Yunding sudah selesai. Sengheng Capital baru kirim tawaran akuisisi bermusuhan. Rapat Dewan Direksi dadakan, perlu keputusan Anda. Mereka mau ambil alih kendali Yunding saat pinjaman putus. Kalau Anda nggak kembali, Dewan Direksi bakal berantem. Tanda tangan dulu, biarkan mereka di Yunding menunggu. Shen Wanshan dan Jiang Tingzu sudah ada di lantai atas, Gu Chengzu tidak hadir di rapat dewan. Demi restoran yang hampir bangkrut, seluruh Yunding dibuat menunggunya. Bagus sekali. Setidaknya akhirnya aku tahu siapa pemberi pinjaman anonim yang bersembunyi di lorong karyawan itu. 49% untukku, semua gaji yang tertunggak akan dilunasi pada hari penandatanganan kontrak. Hak operasi kuberikan padamu, tapi keuangan dan anggaran ekspansi harus diawasi bersama. Kau urusi masakan, tim, dan rantai pasok, aku yang jaga arus kas agar kau tidak sampai harus menjual jam tangan lagi. Satu syarat lagi, berapapun cabang yang dibuka nanti, gaji karyawan tingkat dasar tidak boleh didahulukan setelah dividen pemegang saham. Setuju. Kontrak sudah ditandatangani. Sesuai daftar verifikasi, semua gaji tertunggak akan ditransfer ke rekening karyawan malam ini. Sewa dan utang ke supplier inti akan dilunasi sebelum jam 9 pagi besok. Paham, pembayaran pertama sudah masuk proses verifikasi. Direktur Gu, mulai sekarang King Nuyan tidak akan menunggak siapapun lagi. Jangan panggil direktur dulu, fokus saja masak untuk tamu pertama besok. Gu Chenchuan baru saja menandatangani kontrak investasi. Tuan Gu langsung memerintahkan pembayaran semua gaji karyawan. Katanya restoran bukan normal besok, tidak ada lagi yang perlu menanggung muka bos dengan gaji tertunggak. Yunding hampir tidak bisa diselamatkan, dia masih sempat menjamin gaji karyawan restoran lusuh. Apa ini kelemahannya? Tidak. Kemampuan membuat orang yang terpuruk tetap mau mengikutinya di saat paling putus asa, itulah bagian yang paling merepotkan. Di rapat dewan besok, jangan lagi anggap dia sekadar anak muda kaya.